Saya langsung share dulu. Ya, Kakak Desi aku tunggu segmennya ya. Oh Siapa iya, lagi? ada pertanyaan Bapak Ibu. Boleh saya tahu seberapa paham Bapak Ibu tentang pajak ini? Ada yang mungkin baru mau tahu, ada yang baru belajar, ada yang sudah tahu. Apa Bapak Ibu saya boleh tahu nggak supaya dalam pembahasan saya itu mau ngomongnya dengan kelas berat atau kelas ringan gitu ya? Kalau kita bang, lanjut Saya baru pembayar pajak mau terbesar di Bangkok. Baru mau belajar, Setelah saya juga tahu di Jakarta. sedikit. Oke, saya juga baru mau. baru mau belajar. Karena kan sudah diperiksa kan? Jadi kalau sudah diperiksa begitu harus harus diikuti anunya pajak. Iya. Patuh kadang. Sudah. Mungkin saya coba lihat kalau yang masih ngobrol ya, mungkin boleh di mute. Setiap anunya, tapi kan ada jijik. Pak ditabrak kan perhitung kami aja anunya kontraknya kan, aman jadi ya. Setiap ada proyek nilai proyeknya, nah normal semua. Sebentar. Saya, Aman jika nangkat dia kan. Lalu kita lihat ya Pak Abdul, saya mute karena suara Bapak masih masuk ke sini. Oke, jadi kalau lihat dari beberapa komentar Bapak Ibu di sini memang masih rata-rata baru belajar ya, eh, dan baru mulai paham tentang pajak. Nggak apa-apa. Memang ini adalah kelas yang sangat cocok buat Bapak Ibu yang baru mulai paham, baru pengen pemahaman ya, masih pengetahuan dasar. Harapan saya dengan Bapak Ibu bisa mengikuti seminar saya ini menjadi lebih paham dan memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan perpajakan Ibu sendiri ya. Saya langsung aja. Oh ya Bapak Ibu, nanti ada beberapa yang bisa diisi di konsul dong atau masih langsung nanti kalau sudah selesai seminar pengen konsul itu langsung bisa japri dengan saya dan Bapak Ibu akan diberikan link untuk join di WA group kita ya. Saya langsung dulu ke perkenalan dulu. Saya sendiri adalah lulusan tahun 92 di BINUS. Kemudian memang berdasarkan sertifikasi dan pengalaman saya di baik di perpajakan maupun di apa namanya berbagai tentang financial planner tentang inheritance sehingga semuanya itu saling berkaitan. Mana dalam pengalaman saya sebagai seorang finance accounting dari sejak 88, jadi saya belajar pajak itu udah hampir 30 tahunan ya. Dari 88 sekarang berapa tahun ya jadinya ya. Terus kemudian saya banyak mengerjakan pekerjaan perpajakan juga di kantor akuntan publik dalam bentuk membuat program sampai langsung dan saya juga salah satu bisnis partner dalam sebuah finansial konsultan juga sampai hari ini saya juga mendirikan perusahaan dari nama JF Accounting menjadi CV Jasa Kolaborasi Utama. Saya menangani udah lebih dari 400 saat ini, tentunya dari kelas menengah sampai dengan kelas besar. Jadi tujuan seminar ini sekali lagi saya ingin membantu Bapak Ibu kalau nantinya setelah selesai dari seminar ini ingin konsultasi atau ingin mengambil jasa dari usaha kami di CV Jasa Kolaborasi Utama, baik dari SPT pribadi, SPT badan maupun pembukuan itu kami terima. Jadi harapan saya setelah saya berikan edukasi Bapak Ibu akan mendapatkan banyak hal yang harus diperbaiki baik punya pribadi maupun punya usahanya. Disclaimer dulu bahwa penyajian ini sifatnya tentunya saya ingin mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat dan berdasarkan kaidah peraturan pajak yang ada dengan peraturan pelaporan yang benar. Tentunya itu berkaitan dengan baik pajaknya usaha pribadi maupun badan usaha. Yang tentunya saya akan fokuskan pajak yang dihubungkan dengan pemerintah pusat karena ada pajak yang dibayar ke pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu punya penghasilan, itu butuh administrasi dalam pencatatan atau pembukuan. Setelah itu dari penghasilan itu kita harus melaporkan semaksimal mungkin. Jadi satu hal yang paling penting di dalam tax planning itu bukan melakukan tax avoiding atau melakukan pelanggaran perpajakan yang mana penghasilannya ada yang kita nggak lapor, tapi usahakan melaporkan semaksimal mungkin, tapi bagaimana kita memahami tax planning
membayar pajaknya sekecil mungkin yang legal gitu ya. Dengan cara memilih potensi-potensi pajak yang besar itu kita harus bisa atur dengan tax planning sesuai dengan kaidah peraturan perpajakan yang ada. Tentunya nggak ada orang yang mau bayar pajak gede-gede banget gitu ya, tapi pasti yang penting kita nggak melanggar. Ada aturan-aturan yang kita harus pahami melalui edukasi dalam seminar hari ini. Dan manfaat pembelajaran tentunya kita akan tahu dulu paling dasar adalah apa itu subjek, jadi siapa yang akan membayarnya, objek itu apa yang kena pajaknya, dan bahkan ada yang bukan objek pajak, bahkan sedikit saya akan jelaskan tentang Cortex ya, karena kan sebentar lagi kita akan hijrah dari DCP online menjadi Cortex dengan software yang baru yang dimiliki oleh DCP yang disiapkan secara integrasi yang sangat luar biasa. Sistem AI-nya, artificial intelligence-nya sudah berjalan dengan lebih baik lagi melalui Cortex. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang UMKM. UMKM memang beritanya adalah di tahun 2025 kita masih perpanjang setahun bagi mereka yang sudah 7 tahun memanfaatkan sejak 2018 atau lewat dari 2018 pun sudah pernah sempat memanfaatkan UMKM. Tapi bagi siapapun yang punya BWP di tahun 2018 mulainya dan memanfaatkan nggak memanfaatkan, artinya sampai dengan 2024 terakhir dan ada kabar baiknya diperpanjang dan itu pun juga aturan pemerintah aturan kantor pajak belum keluar. Apakah 2025 beneran diperpanjang apa enggak? Tapi namanya juga janji ya udah dipublikasikan oleh Menteri Keuangan kita. Saya rasa itu akan terjadi, cuman peraturannya belum ada. Jadi Bapak Ibu kalau cek ke Kering Pajak minta peraturan untuk perpanjangan ini belum ada ya kabarnya ya. Jadinya eh, tetap kita harus jaga-jaga belajar hari ini. Meskipun diperpanjang, nanti gimana harus siapkan, apakah perlu namanya pencatatan dan pembukuan itu apa. Dan saya akan sedikit membahas karena kita usahanya rata-rata pribadi akan membentuk badan. Dan apa itu PKP dan apa itu non-PKP. Bahkan kita akan sedikit saya bahas tentang tax planning. Karena saya ada seminar tax planning yang khusus Bapak Ibu, tapi untuk badan usaha. Dan rencananya untuk orang pribadi saya juga akan memberikan seminar khusus yang belum saya bikin jadwalnya. Tapi kalau badan usaha sudah saya jadwalkan rencana di bulan Februari. Yang pasti tax planning ini memaksimalkan tujuannya juga yang bukan objek pajak, itu saran saya ya. Nah, tentunya Bapak Ibu manfaatkan untuk konsultasi one-on-one bisa melalui link ataupun langsung japri ke WA saya ketika Bapak Ibu udah join di WA group. Bapak Ibu tahu ada yang admin, itu salah satunya adalah saya. Nah, sekarang langsung kita tahu tentang klasifikasi pajak. Pajak itu dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Artinya langsung itu berarti dikenakan langsung, tidak langsung itu harus ada perhitungan khusus gitu ya. Nah, untuk sifatnya ada subjek dan ada objek. Subjek berarti orangnya yang memang harus membayarkan, objek adalah penghasilan yang kena. Kemudian yang menurut pemungutannya berdasarkan menjadi pajak yang dibayar oleh pusat dan pajak yang dibayar oleh daerah. Hari ini saya kasih kotak, kita akan baca subjek objek dan pajak yang berhubungan dengan kantor pusat, bukan pajak daerah. Karena pajak daerah itu sendiri lagi. Pajak daerah itu yang dibayarkan untuk pemerintah daerah umumnya adalah yang berhubungan dengan seperti restoran, kemudian perhotelan, hiburan, kos-kosan itu masuk dalam kantongnya pajak daerah. Sedangkan menurut pemungut pajaknya tentunya perusahaannya yang akan memungut adalah perusahaan pemerintah pusat ya yang akan saya bahas. Saya nggak bahas tentang yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi kita fokus ya, yang namanya pembayaran pajak itu hubungannya sama kantor pelayanan pajak atau kalau kita membayar pajak yang melalui kas negara, bukan kas daerah, karena itu beda kantong. Dan untuk memahami sebenarnya mindmapnya gampang sih. Yang penting kita tahu dulu subjek objeknya, kemudian kita hitung cara hitungnya gimana, terus memahami mekanisme pembayarannya, artinya gimana cara setornya gitu ya. Terus kemudian baru memahami peraturan dan mekanisme perpajakan dan hasil akhirnya adalah kita menjadi wajib pajak yang patuh. Dan kenapa bisa terjadi hubungan dengan perpajakan? Ini saya kasih contoh seorang bapak namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini pada waktu dia bekerja sebagai karyawan di sebuah PTZ, dia memperoleh gaji.
Ketika dia beroleh gaji, PT Set ini bertugas untuk memungut atau withholding tax terhadap apapun yang dibayarkan kepada orang pribadi. Maka dia memotong namanya PPh 21. Dan ketika Pak Ahmad ini kemudian juga mulai punya uang dan dia mulai simpan di bank. Ketika simpan di bank dia nggak bisa mengelakkan yang namanya kena pajak atas bunga yang diterima dari tabungan seberapapun jumlahnya. Nah, ketika Pak Ahmad ini juga mulai mengembangkan dananya di suatu perusahaan, dia menanamkan saham di sebuah PTW, dia akan suatu saat menerima dividen pun ada pepajakan yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 2 atas dividen. Tetapi ada aturan baru bahwa pasal 4 ayat 2 ini bisa dibebaskan dengan syarat reinvestasi. Ini pun banyak orang yang saking nggak ngertinya ya, oh ya udah dividen nggak usah bayar pajak, dividen baik dari PT, baik dari bursa efek. Ketika nggak melaporkan reinvestasi, akan ada resiko pasal 4 ayat 2 pajak 10%. Jadi sekarang mulai banyak surat cinta kalau Bapak Ibu follow di Instagram saya sudah bahas itu bahwa tentang banyak orang yang dapat surat cinta hanya gara-gara dividen yang tidak dilaporkan di reinvestasi sehingga punya potensi membayar pajak atas dividen. Demikian juga ketika si Pak Ahmad ini mulai jualan. Sebelum jualan dia belanja dulu sama PTX. Nah, kebetulan karena barang ini adalah barang kena pajak atau meskipun Pak Ahmad tuh jualannya belum PKP, artinya belum lebih dari 4,8 M, tapi pembelian dia sama si PTX ini kebetulan ada PPN-nya. Nah, ini satu hal yang perlu dicermati di Cortex. Bapak Ibu meskipun hanya orang pribadi yang tidak PKP, namanya PKP itu kan biasanya menyelenggarakan PPN ya. Tapi rata-rata, sebentar ya, saya coba cek ini ada orang yang telepon terus. Jadi rata-rata orang-orang yang ketika dia kena ada PPN-nya, nanti ketika di Cortex, kabar yang perlu penting dipahami, itu semua belanjaan kita pakai PPN itu akan terlihat di Cortex. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Ketika seseorang menggunakan apa namanya Cortex, semua orang pasti ya akan dijerat ke Cortex. Maka setiap kali dia ada belanja yang pakai PPN, entah belanjanya berupa barang yang mau dijual, maupun dia pada saat itu dia beli properti yang kena PPN, walaupun sekarang PPN dibebaskan, tetap kan ada faktur pajak yang diterbitkan, itu akan terekam di bagian PPN. Jadi belanjanya apa aja itu ketahuan. Nah, Assalamualaikum gitu datang kampung. maka secara nggak langsung ketika si Pak Ahmad ini jualan gitu ya, jualan dia memperoleh dari hasil penjualannya, dia kalau sebagai PKP dia tambahan PPN, ketika dia nggak PKP dia bisa tergantung usahanya apa. Kalau jasa dia akan dipotong PP21 oleh PT. Daripada masjid. Aduh, maaf ya Bapak Ibu bisa kalau memang masih mau ngobrol boleh di off aja ya supaya nggak mengganggu. Tahu. Oke. Nah, untuk yang sekali lagi kalau misalnya pasal 4 ayat 2 berarti kan dia UMKM. Nah, itu dia harus paham ketika dia masih UMKM, dia bisa menolak dipungut PPh 23 atau dia bisa memberikan oh ya dipungutnya pasal 4 ayat 2 sebesar UMKM aja. Atau sebagai jasa konstruksi ketika jasa konstruksi itu menggunakan pasal 4 ayat 2. Jadi secara nggak langsung orang pribadi Pak Ahmad aja pasti akan berhubungan dengan pajak ya ketika didapat gaji, dapat dividen, nabung, makanya nggak bisa dihindari yang namanya Pak Ahmad ini pasti akan berhubungan dengan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dari seluruh penghasilannya. Gitu ya. Dan juga apa sih subjek? Tadi kan orang pribadi udah kelihatan ya Pak Ahmad. Nah, subjek itu ada dua sebenarnya. Orang pribadi dan badan usaha. Nah, orang pribadi ini adalah yaitu bisa terdiri dari yang namanya sebagai model orang pribadi itu sendiri karena dia belum menikah atau dia menyelenggarakan sendiri memilih terpisah atau dia karena pisah harta
atau karena dia bercerai ya, hidup terpisah dengan secara hukum ya bahwa dia sudah hidup terpisah, maka dia menjadi model pribadi. Tapi ketika sang pasangan dia tidak melakukan perjanjian pisah harta dan dia tidak memilih terpisah dan kemudian dia punya istri yang punya pekerjaan juga, punya penghasilan juga, maka SPT-nya harus digabungkan atas penghasilan dia dan si istrinya, termasuk penghasilan dari anaknya. Banyak loh anak-anak yang YouTuber gitu ya. Kemarin juga saya ada klien yang anaknya ternyata luar biasa sebagai gamer gitu ya. Itu pun juga harus dilaporkan di SPT orang tuanya ketika dia masih di bawah umur, arti belum punya KTP. Maka ketika sudah punya KTP, dia kapanpun usianya dia punya KTP, dia mau bikin NPWP sendiri itu diperbolehkan. Karena kan kalau digabungkan dengan si orang tuanya, kalau penghasilan orang tuanya udah besar, si anak juga besar, pasti akan jadi lebih besar lagi pajaknya. Itu untuk orang pribadi. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu dicermati bahwa ketika Bapak Ibu sudah menikah dengan si istri yang punya penghasilan, bukan berarti karena si istri nggak punya NPWP terus nggak lapor pajak. Nggak ya, jadi tetap harus melaporkan bergabung dengan penghasilan suami karena menjadi model keluarga. Sama juga ketika si istri ingin memilih terpisah, maka dia akan punya NPWP yang beda. Tapi kalau dia memilih ingin punya NPWP yang sama dengan suami karena dia model keluarga, jadi ketika mengajukan NPWP, saya mau model keluarga, berarti NPWP-nya akan sama dengan suaminya. Yang kedua, badan usaha. Apapun bentuknya badan usaha, bermacam-macam ini semua itu merupakan subjek pajak badan. Nah, objek pajak itu adalah penghasilan, bukan harta. Sometimes nanti saya akan ceritakan ada loh pajak atas harta. Apa itu? Nanti ya suatu saat Bapak Ibu boleh follow di Instagram saya, nanti saya akan bahas itu. Nah, untuk yang kita bahas hari ini, yang namanya objek pajak itu atas penghasilan, bukan atas harta. Jadi yang terjadi tax amnesty, TA ya, tax amnesty itu sebenarnya bukan pajak atas hartanya, tapi gara-gara penghasilannya nggak dilapor, bertumpuk-tumpuk sehingga bisa punya harta. Nah, makanya sehingga cara ngitungnya gampangnya disebut dengan penghasilan atas harta, pajak atas harta. Nah, itu hanya event khusus ya. Jadi sebenarnya penghasilan yang umumnya apapun yang kita sudah laporkan atas penghasilannya sudah dibayarkan pajak, ya udah kita nggak perlu pusing untuk bayar pajak lagi selama sudah dibayarkan. Jadi hartanya nambah-nambah kayak gimana? Boleh, sepanjang penghasilannya dari sumbernya sudah bayar pajak. Jadi dari mana? Dari kemampuan ekonomi yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, maupun di luar Indonesia, yang dikonsumsikan atau bahkan menambah kekayaan dari seseorang, baik atas nama dia ataupun dalam bentuk apapun atas nama keluarganya. Dan yang di sini diterima dan diperoleh. Apa bedanya diterima? Diterima udah masuk rekening kita. Kalau diperoleh bisa dalam artian kita mendapatkan bukan dari penghasilan tapi kita diberikan hadiah gitu diperoleh. Atau arti lain dari diperoleh itu adalah penghasilan yang kita harus akui di tahun berjalan tetapi masih belum masuk rekening, namanya berupa piutang, yaitu penghasilan yang nantinya jadi piutang. Jadi objek pajak itu adalah dari seluruh penghasilan, kemudian bisa dari berbagai macam pekerjaan, pekerjaan bebas, pekerjaan kegiatan usaha, kegiatan dari penghasilan keuntungan dari menanamkan modal, dari penghasilan lain-lain itu semuanya baik pasif income maupun aktif income, keduanya punya potensi yang harus dilaporkan pajaknya. Jadi artinya yang hasilnya akhirnya bisa dikonsumsi bahkan menambah kekayaan. Sekali lagi objek pajak itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, objek dan bukan objek. Bukan objek di pasal 4 ayat 3. Sedangkan yang objek di pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. Yang pasal 41 yaitu yang bukan final, yang akhirnya harus dihitung sendiri dan tarifnya itu biasanya progresif, berjenjang ya. Yang 60 juta pertama 5% sampai dengan 250 juta kenanya 15% dan seterusnya sampai 30%. Itu namanya tidak final. Dibahas di dalam baik KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Cipta Kerja sama di pasal yang sama. Pasal 4 ayat 1. Sedangkan yang final, arti final itu artinya
biasanya dipungut atau hitung sendiri dengan pajak yang sudah ditentukan tarifnya dan itu sudah selesai. Nggak perlu bayar pajak lagi. Beda dengan non final, udah dipotong pihak lain, misalnya gaji, tapi ketika ada penghasilan lain-lain akan digabungkan sehingga jadi potensi pajaknya meningkat. Jadi dari penghasilan jadi gaji cuma 5%, tiba-tiba ada penghasilan lain-lain jumlahnya lebih dari 250 juta, dia sudah ditarik 25%, maka itu akan ada tambahan pajaknya, itu namanya tidak final. Sedangkan kalau final, contohnya pajak atas sewa 10%, itu sudah berapapun penghasilan atas sewanya ya cuman bayar segitu aja. Demikian juga penghasilan atas selain dari sewa gedung juga ada yang namanya dari contohnya menjual tanah dan bangunan. Itu juga totally yang kita pajak atas tanah dan bangunan itu menjadi penghasilan kita. Maka kalau ngomong final ini sebenarnya paling bagus dimaksimalkan ketika kita jual rumah, jangan mentang-mentang ya jual rumah ngikutin kata apa tuh namanya kata pembeli atau katanya dari si notaris, nilainya dikecilin. Kalau menurut saya itu rugi banget karena apa? Pajaknya cuma 2,5% berapapun yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya sudah final. Kalau bukan objek pajak, itu kita harus hitung sendiri berapa sih yang kita dapatkan yang bukan objek pajak. Nah, itu Bapak Ibu ketika mengikuti seminar ini akan memahami mana sih yang bukan objek pajak apa aja sehingga kita bisa hitung sendiri, kita laporkan. Dengan sumber penghasilan yang kita masukkan dari yang final, tidak final, yang bukan objek pajak pun, itu akan dihitung sehingga bisa menambah harta Bapak Ibu. Makanya dilaporkan seluruhnya di SPT-nya Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan lapor SPT ya. Jadi laporkan dengan benar, seluruh yang objek dan bukan objek pajak dilaporkan dengan maksimal. Jadi itu kunci utama yang namanya task planning. Oke, sekarang kewajibannya. Kewajibannya kalau tadi sudah subjek, objek, kewajibannya adalah tentunya melaporkan dengan benar, dengan lengkap, dengan jelas, dan bahasa Indonesia. Yang pasti kita harus hitung sendiri, yang disebut dengan yang namanya self-assessment. Yang mana siapa sih yang bisa harus melaporin gitu ya. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang pekerjaannya ada penghasilan selain di Indonesia, juga ada penghasilan dalam negeri. Jadi kalau sepanjang Ibu tinggal di Indonesia dan penghasilannya dari Indonesia, ya punya kewajiban melaporkan di Indonesia. Sedangkan Bapak Ibu yang punya sebagai orang Indonesia tinggal di Indonesia tidak lebih dari 103 hari tinggal di Indonesia, walaupun sering-sering keluar negeri, tapi kalau dihitung-hitung selama 1 tahun lebih dari 183 hari atau lebih dari setengah tahun. Tentunya meskipun penghasilannya itu nggak ada di Indonesia, banyakkan penghasilan luar negeri, tetap punya kewajiban melaporkan pajak di Indonesia. Jadi ini ya kewajibannya harus melaporkan di Indonesia. Demikian juga ketika Bapak Ibu ternyata tinggal di luar. Ada loh banyak orang yang sehari-harinya banyak di luar, lebih dari 193 hari. Tapi penghasilannya bersumber dari Indonesia semua. Wow, itu udah pasti tetap harus melapor. Karena apa? Karena ada putih potong yang akan dikenakan ke Bapak Ibu. Jadi mesti tetap melaporkan di Indonesia. Ketika ia nggak lapor yang kayak gimana sih? Ketika Bapak Ibu sudah meninggalkan Indonesia lebih dari 83 hari, dan penghasilan tak satu pun yang dari Indonesia. Tak satu pun ya. Even itu ada penghasilan dari contohnya sewa gedung, terus kemudian ada yang lain tuh itu tetap punya kewajiban Indonesia karena ada pajak di Indonesia gitu ya. Jadi yang nggak perlu lapor di Indonesia adalah ketika bahkan dia nggak pernah bersentuhan dengan perpajakan di Indonesia gitu ya. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa pajak itu menganut dengan yang namanya 3 hal ya. Pertama, self-assessment, artinya memungut dan membebankan berdasarkan yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri secara mandiri. Jadi ngitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri, menentukan sendiri. Karena saking self-assessment-nya itulah kita perlu belajar. Kayak gimana tuh pajak yang murah, itu belajar ya. Jadi dari sini kita bisa tahu melakukan self-assessment yang benar gitu ya. Kalau official itu pajaknya ditentukan oleh kantor pajak atau ditentukan oleh petugas pajak langsung, contohnya PBB. Kemudian STNK mobil itu merupakan official assessment system. Sedangkan
Apa itu withholding system? Withholding system itu adalah sistem perpajakan yang mana dihitung oleh pihak ketiga. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, pihak ketiga, contohnya gaji itu kan pihak ketiga, si perusahaan ini punya kewajiban memungut atau memotong apapun yang dia bayarkan kepada orang pribadi, apapun yang dia bayarkan berupa jasa kepada badan usaha lainnya. Itu namanya self assessment, withholding tax atau memungut, memotong. Jadi tugas dia itu memang harus menghold, ya kan, menghold, mengambil uangnya untuk dibayarkan ke negara. Jadi itu tugasnya ketika dalam bentuknya badan usaha ataupun orang pribadi yang seperti badan usaha. Kecuali orang pribadi yang UMKM yang masih lapornya final. Maka ketika orang pribadi yang menjalankan pembukuan nanti akan jadi seperti badan usaha. Harus memotong PPh 21. Banyak sekali orang yang konsul sama saya beberapa waktu hari ini nih, kemarin ketika mereka dapat konsultan pajak yang sudah laporkan pakai UMKM dan bentuknya PT atau CV atau PT perorangan, badan usaha manapun, semuanya harus melakukan pembukuan. Betul sudah lakukan pembukuan, tapi yang dilaporkan hanya pajak PPh final 0,5% karena mentang-mentang masih di bawah 4,8 M dan masih 3 tahun pertama untuk PT, 4 tahun pertama untuk CV. Tapi yang salah adalah dia tidak melakukan withholding tax, yang itu salah besar ya. Even itu orang pribadi yang juga punya usaha, apalagi sudah PKP gitu ya, juga banyak yang tidak melaporkan memungut pihak lain yaitu PP 21 itu salah ya. Nggak hanya PP 21 sih withholding itu sebanyak PP 23, pasal 4 ayat 2 itu adalah memungut pihak lain. Jadi pajak penghasilan itu cuma atas penghitungan rugi laba. Jadi saya sudah sangkut tadi ya bahwa pajak penghasilan itu sebenarnya dilaporkan di SPD tahunan. Nah, pajak penghasilan yang ini kan dilaporkannya hanya setahun sekali. Kalau orang pribadi ya cukup bikin SPT orang pribadi. Dia nggak perlu nih punya kewajiban yang ini nih. Nah, ketika dia punya badan usaha, punya usaha yang dia laporkan menggunakan pembukuan, dia akan punya tugas seperti ini di PP 21, 22, 23. 21 itu kan orang pribadi yang dia bayarin. PP 22 itu kalau dia berhubungan dengan biasanya pemungut yang memotong ataupun jarang sih biasanya PP23 yang banyak ketika memotong pihak PT gitu ya. Tapi orang pribadi biasanya tidak punya tugas untuk withholding kecuali dia membuat pembukuan. Nah, ini badan usaha yang akan menjalankan. Dan ada satu tugas lagi ketika dia menunjukkan diri menjadi PKP, jadi dikukuhkan untuk menjalankan PPN, maka dia punya kewajiban bulanan untuk melaporkan PPN-nya maupun bagi pemungut. Pemungut itu biasanya karyawan ya perusahaan pemerintah yang memungut PPN. Jadi untuk WPB itu sebenarnya ketika tidak memiliki usaha pembukuan itu nggak perlu, cuma ini doang yang dilaporkan yang kuning nih saya bilang. Yang lain nggak perlu kecuali dia PKP. Nah, skema perpajakan self assessment itu seperti apa sih? Pertama, dia pasti dengan membuat NPWP. Jadi meskipun nik sama dengan NPWP bukan berarti nggak bikin NPWP. Tetap kalau mau bikin NPWP pergi ke kantor pajak bikin NPWP. Sekalipun nomor NPWP sekarang sama dengan nik, itu tetap harus buat. Kemudian nggak bisa otomatis ya, walaupun yang banyak bilang nik sama dengan NPWP akan otomatis menjadi itu. Tujuannya adalah untuk menyatukan identitas, yang mana ketika orang itu direkam dia ada uang tabungan di tabungan bank A menggunakan nik, itu semua akan kerekam jadi satu. Dia banyak belanja, banyak jualan di marketplace dengan menggunakan nik juga akan terekam. Tujuannya hanya untuk memudahkan negara mendapatkan data gitu ya, karena itu maka pakai single identity number. Sedangkan pengukuhan itu adalah ketika dia mengajukan diri menyelenggarakan PPN. Nah, itu dia sendiri harus mengajukan. Sampai suatu saat dia harus menghitung sendiri, memotong sendiri, itu segala macam, sampai dia menyetor karena ada kurang bayar, dan melaporkan sendiri. Itu namanya self-assessment. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Namun apapun yang dilakukan, tetap ada otoritas dari Dirjen Pajak untuk memeriksa pengungkapan apakah yang dilaporkan itu sudah benar apa enggak. Jadi bukan terlepas karena kita sudah melaporkan sendiri dengan mudah, kita hitung sendiri, terus nggak ada otoritas, tetap ada otoritas. Itulah makanya simbol yang namanya SP2DK atau surat cinta yang datang untuk mendapatkan
keterangan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan biaya dan penghasilan yang mungkin penghasilannya besar gitu ya. Nah, kemarin saya juga ada cek satu ya, dia yang kerjakan itu adalah orang fiskus malahan yang bantuin dia untuk lapor. Lucunya dia mentang-mentang penghasilannya final gitu, tapi kenyataannya harta tahun lalu dengan harta tahun ini dibandingkan tuh 3 miliar naiknya, tapi penghasilan dilapor cuma 1 miliar. Nah, itu kan yang harus hati-hati. Itu yang disebut dengan otoritas dari Ditjen Pajak akhirnya akan memberikan surat cinta. Jadi sekali lagi self assessment itu adalah memperhitungkan, artinya menghitung itu ya kita hitung sendiri berapa penghasilannya, berapa tarifnya. Memperhitungkan itu artinya apa? Ada pungutan bukti potong PP 21, 23, 22 itu semua itu menjadi pemotong pajak. Jadi nggak usah khawatir pajak kita gede, tapi kalau kita ada pemotongan ya sebenarnya pajaknya bisa jadi lebih bayar ketika pajak yang dihitung dibandingkan kredit pajaknya gedean kredit pajaknya. Kalau sama ya nihil, namanya nihil. Kalau misalnya lebih besar, pajak terhutangnya menjadi kurang bayar sehingga dia harus setor sendiri. Dia bayar dan dilaporkan menjadi SPT. Jadi mekanisme seperti itu. Dan apapun yang terjadi tadi daftar, hitung, bayar, lapor sendiri secara self-assessment, tadi kan sudah saya bilang ada otoritas ya, bahwa AR yang biasanya mengawasi, meneliti, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, bahkan mengadakan konsultasi, bahkan menegur. Kalau sampai di sini nggak mempan, bandel-bandel juga gitu ya, sampai dapat surat STP nggak diindahkan, maka akan datang ke pemeriksa pajak. Dia akan menguji kepatuhannya, bahkan ada tujuan lain. Bahkan kalau sampai kasusnya berat, itu akan masuk ke bukti permulaan atau bukper. Di sini sudah ditangani bukan lagi oleh KPP, biasanya ditangani oleh Dirjen Pajak langsung ke penyidik. Dan ini semua pun juga kasusnya sampai berat ya. Bahkan kalau sampai penyidik pun kita akhirnya banding ke hukum, melakukan penilaian keberatan, itu biasanya kita ke pengadilan pajak dan kemudian kita akan diminta sampai sengketa itu selesai ya, maka sampai ke penagihan itu seperti itu. Nah, selain kita bisa buka NPWP, kita juga bisa menutup. Menutupnya itu apa? Badan usaha bisa dibubarkan kalau yang orang pribadi itu biasanya kalau meninggal, kalau wanita yang biasanya sudah mulai oh ya tadinya menikah dan akhirnya tidak bisa harta, dia mau gabung dengan suaminya, maka NPWP-nya boleh ditutup. Ada beberapa opsi. Pertama, ketika dia memang memilih untuk dilaporkan nihil terus, tetap dipelihara NPWP-nya, dan dia lapor gabung dengan suaminya, boleh. Terus kemudian memilih dengan NPWP non-efektif juga boleh, atau dia hapuskan yang ditutup tadi. Kalau misalnya dia memilih terpisah selamanya tetap lapor masing-masing juga boleh, tapi ada resiko penghasilan penggabungan yang akhirnya dihitungnya itu jadi ada kurang bayar masing-masing gitu ya. Jadi sebaiknya kita benar-benar mengetahui tax planning yang mana yang baik gitu ya buat orang kita sendiri. Apakah kita mendingan digabung dengan suami? Apakah kita baiknya kita lapor nihil, kita lapornya dengan cara ditutup, kita gabungkan, itu semua ada tax planningnya. Setiap kasus akan berbeda. Jadi cabut NPWP itu bila tidak ada perjanjian bisa harta, itu saran terbaik. Karena kalau misalnya sang istri kerjanya sebagai seorang karyawan, maka dia tuh lebih baik melaporkannya adalah digabungkan. Kenapa? Karena istri menjadi final bagi suami. Maka mendingan dilapor digabungkan dan ditutup NPWP-nya. Kalau misalnya ternyata si pasangannya itu, ternyata si istrinya malah wira swasta, si suaminya itu malah sebagai karyawan kebalikannya. Nah, cara terbaik itu ya bisa dilakukan penggabungan NPWP, tadi itu jadi satu, pasti ada resiko kurang bayar lumayan, atau melakukan memilih terpisah. Nah, memilih terpisahnya itu saat ini yang paling oke itu ketika kita menggunakan UMKM ya, karena UMKM itu sifatnya pajaknya final. Nanti contohnya nih, suami istri sama-sama punya penghasilan yang besar dan kena pajaknya kan di sini kan kalau istri pasti TK0 ya, si suami PTKP TK3, sehingga pajaknya jadi berbeda. Tapi kalau jadi satu SPT, si istri ini nggak perlu digabungkan. Nah, kalau misalnya dia ternyata masing-masing punya NPWP, ini yang disebut dengan penggabungan. Ketika digabung, maka jadi potensi kurang bayar. Nah, kurang bayarnya dihitung, dipisah masing-masing,
Sehingga jadi ada kurang, yang udah dibayar 4 juta ini jadi kurang bayar segini. Si istri yang udah dibayar segini kurang bayar ini. Jadi ini yang disebut dengan ketika kita masing-masing punya NPWP, menyelenggarakan sendiri, lapor sendiri masing-masing, itu ada namanya penghasilan penggabungan. Baik pisah harta, baik maupun yang memilih terpisah. Itu harus bayar, harus ada potensi kurang bayar. Maka saran yang terbaik adalah si istri ini nggak perlu bikin NPWP terpisah, baiknya sendiri jadi final, jadi nggak ada resiko kurang bayar ini. Si istri suami final, si istri yang di final, itulah salah satu disebut dengan tax planning. Kemudian penghasilan yang jenisnya untuk orang pribadi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama tadi kan ada yang merupakan objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Untuk yang kena objek pajak kan bisa menjadi non final dan final. Non final itu biasanya apa sih? Penghasilan sebagai pegawai itu disebut dengan non final karena begitu digabungkan dengan penghasilan lain akan menjadi kurang bayar. Demikian juga pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas biasanya menggunakan norma perhitungan baik seorang dokter, seorang tenaga ahli gitu ya, seorang agen asuransi, agen properti itu di sini. Nah, itu akan menjadi ketika punya pekerjaan juga sebagai pegawai, ketika digabung akan ada resiko kurang bayar yaitu atas tarif progresifnya. Demikian juga ketika dagang. Dagang ini juga bisa macam-macam, bisa menggunakan pembukuan, bisa menggunakan norma perhitungan seperti pekerja bebas. Itu pun juga ketika digabung ada potensi kurang bayar. Beda dengan final. Final itu bisa sewa jual tanah bangunan, UMKM. Istri nih salah satu sebagai satu pemberi kerja di satu pemberi kerja doang, nggak punya penghasilan lain. Lebih baik dilaporkan di final karena tidak ada tarif lain. Ya, apapun yang dibayar di sini udah selesai itu ya, cuma sesuai dengan tarifnya. Nah, sedangkan bukan objek pajak itu apa aja? Dari usaha warisan, dari hibah keluarga. Banyak sekali sebenarnya yang bukan objek pajak yang saya bahas di akhir sesi. Kemudian, jadi seorang pribadi bukan berarti cuma kerjanya dapat income-nya dari karyawan tetap. Kan tadi saya bilang ya dari awal, tujuan daripada melakukan tax planning itu adalah kita tidak melakukan tax avoiding atau kita tidak sampai melaporkan ada yang nggak dilapor pajak. Penghasilan itu saran saya dilaporkan semaksimal mungkin, baik sebagai karyawan, punya iseng-iseng kerjaan bebas, kan bisa kan karyawan juga digaji sebuah PT, tapi dia punya pekerjaan lain, misalnya MLM, agen asuransi. Bahkan seorang dokter pun dia punya rumah sakit, dia sebagai direktur, tapi dia juga menjalankan profesi sebagai dokter. Biasanya dia dapat putih potong 221A1 sebagai karyawan, direkturnya, tapi dia juga dapat putih potong Rumawi 6, yaitu dari bukti potong sebagai penghasilan yang pekerjaan bebas. Itu sifatnya tidak final, semuanya akan digabungkan. Kemudian yang tidak final atau final yang lain itu adalah ketika menjalankan UMKM. UMKM kan sekarang ini masih menggunakan 0,5% dari omset. Itu sebenarnya final. Kemudian kalau memiliki penghasilan pasif income yang lain seperti sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan itu saya tidak saran digunakan di pribadi karena lumayan akan kena pajak progresif kecuali sewanya nggak seberapa besar ya. Dan hasil investasi terutama Bapak Ibu yang perlu dicermati adalah jangan sampai kita menanamkan dana kita di tempat-tempat yang misalnya B2B yang dikenakan bunga bukan dari lembaga keuangan sehingga kita tuh dikenakan potongan ada bukti potong atas bunga PPh 23. Nah, itu menjadi gabung tuh sama penghasilan sebagai tidak final yang dari dua ini. Jadi akan kena posisi pasti akan kena pajak progresif. Nah, final yang lainnya tadi sudah dibahas ini. Dan satu lagi yang penghasilan tidak final lagi dari keuntungan menjual emas, keuntungan menjual mata uang. Maka ketika kita menulis emas ini harus hati-hati banget ya. Bahwa kita sudah mengakui punya emas 10 tahun yang lalu harganya berapa. Nah, itu di Instagram saya juga saya sudah bahas ya. Bapak Ibu boleh nonton. Itu ada orang yang pernah, ini kejadian benar, klien saya itu pernah nulis di tahun 2022 dia punya punya emas dia tulis 3 miliar. Nggak tahu beneran apa enggak, tapi yang pasti belum tentu benar. Tiba-tiba dia di 2023 dia beli tanah dan dia butuh uang. Karena penghasilan yang dilapor kemarin-kemarin kecil-kecil sehingga aset yang bisa dialihkan dari uang cash cuma dari logam mulia. Jadi 3 miliar dia hilangin sehingga seolah-olah sudah laku dijual. Bayangin 2023 itu harga emas sudah
berapa ya, 1 juta lebih ya. 2002 itu harga emas masih puluhan ribu, maka akan ada risiko kurang bayar luar biasa karena selisih saya udah hitung sekitar 50 miliar lebih dan itu kena pajaknya lumayan, lumayan ya 35%. Jadi itu penting. Nah, satu hal yang penting ketika Bapak Ibu sudah merubah pekerjaan. Saya pengen punya pekerjaan, biasanya Bapak Ibu begitu lah bikin BWP, tulisannya cuma karyawan tetap doang. Nah, silakan Bapak Ibu bisa edit klasifikasi usaha, tapi hari ini Bapak Ibu DJP Online memang lagi error ya, sehingga nggak bisa ngedit apapun di profil. Kalau nanti sudah bisa, silakan diedit pekerjaan bebas di kegiatan usaha di klasifikasi usaha di bagian profilnya. Karena ini akan mempengaruhi ketika Bapak Ibu pengen UMKM, pengen dapetin suket atau bukti bahwa Ibu sebagai UMKM, maka perlu. Apalagi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan pekerjaan bebas, ini perlu mengunduh yang namanya NPPN. Maka ini harus diedit nih, supaya bisa dapat di apa namanya di dapat surat yang namanya memang kita menggunakan NPPN atau norma perhitungan. Nah, untuk orang pribadi tadi, ketika dia sebagai usaha atau pekerjaan bebas, itu tuh dipagari dengan 4,8 miliar ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau lewat dari 4,8 M, dia pasti sudah harus menyelenggarakan PPN. Dan ada fasilitas yang diberikan ketika di bawah 4,8 M. Kalau misalnya cuma usaha, bisa menggunakan disebut dengan UMKM yang pajaknya cuma 0,5% final. Tapi kalau lewat dari 4,8 M, dia udah nggak bisa pakai final. Dia menggunakan tarif pasal 17 pun cuma dipotong PTKP dari penghasilan bersihnya. Biasanya menyelenggarakan pembukuan, karena di atas 4,8 tuh harus pembukuan. Sedangkan pekerjaan bebas pun mirip dengan usaha, bedanya adalah kalau tenaga ahli ini biasanya dia menggunakan norma perhitungan yang mana penghasilan netonya dari omset itu ada tarifnya. Jadi pakai penghasilan brutonya misalnya total dia 4M dikali norma, maka normanya biasanya umumnya 50% ya rata-rata sekarang ya untuk pekerjaan jasa tenaga ahli, agen asuransi, agen properti, dokter tuh semua tarifnya sama 50%. Maka dihitung cuma 2 miliar dan dilakukan namanya pencatatan doang karena cuma mencatat berapa sih yang didapat dalam per bulannya. Kemudian dihitung berdasarkan tarif pasal 17 yang tadi itu yang progresif itu. Sedangkan kalau 4,8 ini boleh membuat pembukuan, tapi menurut saya rugi ya, karena kalau itu jadi diskonnya hilang ya. Yang ini kan saya anggap diskon, karena cuma 50% dari penghasilan bruto. Beda dengan karyawan, karyawan itu langsung dari penghasilan brutonya dipotong PTKP, udah kena tarif. Sedangkan di atas 4,8 M, dia harus menyelenggarakan pembukuan yang mana dari penghasilan brutonya dipotong sama biaya-biaya fiskalnya, baru dipotong PTKP, hasil bersihnya akan dipotong pasal 17. Jadi potongannya cuma harus menciptakan biaya ini. Sedangkan ini pencatatan tuh nggak pusing soal biaya. Maka lebih simpelnya orang pribadi, saran saya, jangan membuat ini gitu loh. Lebih baik ini, kecuali ya terpaksa karena omset itu udah lebih dari 4,8 M. Makanya ketika lebih dari 4,8 M, tax planning yang benar ini sudah dipecah menjadi badan usaha. Nah, ini tarif ya, sudah pasti banyak yang tahu ya, di atas 60 juta pertama 5%, di atas 60, 15 dan segala macam. Ini cuma saya kasih hitungan cara gampangnya aja. Nah, orang pribadi yang tidak final, contohnya dia ini ya, ketika dia sebagai pegawai, dipotongnya kan tadi kan ada contoh di depan. Nah, tarifnya udah sampai 15%, sedangkan kalau si istrinya ternyata melakukan pembukuan, maka akan digabungkan. Dan biasanya kalau dia memang pembukuan berarti atas penjualannya dihitung harga pokoknya berapa, nanti ada biayanya ini harus detail, sehingga laba bersihnya doang. Maka laba bersih dengan yang 6270 ini akan digabungkan gitu ya. Itu yang disebut dengan tidak final, akan dua ini digabungkan. Sedangkan penghasilan orang pribadi atas penggabungan tidak final tadi lumayan nih ya kalau dihitung seperti ini. Totalnya 1M dipotong PTKP berdua suami dan istri, maka penghasilan kena pajaknya segini dan lumayan nih kena pajaknya 216. Tapi sebenarnya kan pas setengah M ini bisa menggunakan pencatatan yang bagus, yaitu menggunakan UMKM. Jadi itu ya strategi yang penting ya, maka lebih murah yang mana. Dan orang pribadi yang tidak final itu bisa aja nih, contohnya dia juga sebagai karyawan, dia juga ternyata punya pekerjaan iseng jadi agen properti atau jadi agen asuransi, terus kemudian dia punya kegiatan usaha UMKM final juga gitu.
Terus dia penghasilan lain berupa sewa, bunga, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, kemudian PPh final yang lainnya, dan bahkan dia bisa melakukan penghasilan-penghasilan yang bukan objek pajak dari dividen, dari klaim, dari hibah, dari apa segala macam, itu bisa dilaporkan semaksimal mungkin. Ini kalau kita lihat penghasilannya gede banget ya. Tapi kalau kita lapornya dengan benar ya, di tempat-tempat yang tepat nih. Kalau namanya dividen ya bukan objek pajak, kalau yang namanya klaim asuransi ya bukan objek pajak, kalau ada dapat hibah ya dilapor gitu. Demikian juga seterusnya ketika kita gabung tuh cuman atas yang tidak final aja yang kita hitung nih. Dipotong KI-nya PTKPK 1. Nah, si istri sebenarnya bisa ditambahkan nih sebagai KI 1. Terus kemudian penghasilannya berapa sehingga pajaknya sebesar ini yang dikurangi. Itu yang disebut penghasilan. Kalau UMKM kan simpel ya, cuman di 7 tahun pertama bahkan dipotong 500 juta pertama cuma atas pencatatan omset dikali 0,5. Tapi tahun berikutnya sudah menggunakan apa nih? Next-nya nih. Next ketika UMKM sudah nggak bisa. Pilihan pertama adalah saran saya menggunakan pencatatan. Maka kita akan hitung-hitung nih. Saya masih berjalan di pribadi atau di badan. Ketika di pribadi dengan omset yang masih di bawah 4,8 M, hitung nih dari normanya nanti kan normanya setiap perusahaan setiap usaha itu beda-beda. Kalau tadi agen asuransi, agen properti, dokter itu pakai norma yang 50%, tapi untuk yang badan usaha tertentu misalnya usahanya misalnya sembako, ada yang 22%, ada yang 20% gitu ya. Nanti tergantung kota di mana. Jadi nanti cara penghitungnya pakai ini, pencatatan juga itu simpelnya. Tapi kalau mau repot, kalau di atas 4,8 M tuh harus pakai pembukuan, apalagi di atas 50 M. Nah, ini kalau udah di sini, jangan di OP lagi ya, jangan di pribadi lagi. Itu yang penting. Jadi PPh final itu tarifnya 0,5 untuk orang pribadi yang memang peredaran disebut dengan peredaran tertentu, dengan jangka juga tertentu. Dan yang nggak boleh pakai 0,5 adalah ketika pekerjaan bebas agen asuransi, agen properti, itu nggak boleh ya menggunakan itu, termasuk notaris dan dokter nggak bisa menggunakan UMKM. Bahkan penghasilan luar negeri juga nggak bisa, penghasilan yang sudah kena final juga nggak bisa, penghasilan bukan objek pajak juga nggak perlu ditambahkan di 0,5. Itu yang perlu dikasih tahu ya. Jadi untuk orang pribadi bisa 7 tahun pertama, dan ditambah 1 tahun untuk 2025 walaupun peraturannya belum keluar, untuk 4 tahun juga bagi perusahaan badan yang bentuknya koperasi, CV, dan firma maupun PT perorangan, sedangkan 3 tahun untuk PT biasa. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lapor UMKM kan Bapak Ibu sudah biasa ya, mungkin lapor di nomor 3 di bagian nomor 16 yang penghasilan dikenakan final. Tadi orang pribadi itu ditambah 1 tahun, badan tadi sudah jelas ya. Dan yang perlu tahu, WP lama itu adalah orang yang sudah punya WP sejak 2018. Kalau WP baru itu ya sejak dia mendaftar sekarang sampai ke depan dia punya waktu 7 tahun ke depan. Jadi kalau orang itu punya WP-nya baru tahun 2023, maka dia bisa memakan dari 2023 sampai 7 tahun ke depan. Meskipun ini ditambah 1 tahun. Ini saya rasa sih kebijakan hanya mereka yang 2018 sudah habis di tahun 2024, 2025 dikasih kepanjangan. Tapi apakah nanti ke depan setiap kali PWP orang pribadi jadi 7 jadi 8 tahun? Enggak ya. Jadi 7 tahun tuh pemahaman saya adalah tetap 7 tahun. Kalau memang dia baru start 2023 punya PWP, maka 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 itu selesai kita manfaatkan. Di 2030 udah nggak bisa UMKM ya. Dan tentunya kalau punya omset 3 toko yang digabung udah lebih dari 4,8 M itu udah bukan UMKM. Maka strategi yang bagus itu salah satu usahanya ini harus dipecahin PWP. Baik mau dimasukin ke orang pribadi yang lain atau dalam bentuk CV atau PT lainnya. Nah, untuk badan juga setelah sudah bisa memanfaatkan 0,8 atau dia sudah lebih dari 4,8 M, dia tidak bisa lagi menggunakan 0,5 dan dia harus menggunakan tarif pasal 17 untuk badan yang di bawah 4,8 masih 11% dan seterusnya dari laba usaha. Ini peredaran tertentu ya. Jadi ini yang perlu dicermati bahwa di orang pribadi yang tadi suami istri ini aturan yang lama ya, aturan yang lama itu bahwa pemisahan harta secara tertulis ataupun mereka yang MT, mereka dianggap gabung. Jadi ketika si omsetnya si suami 4,8, istri 4,8 itu nggak boleh.
Tapi sejak ada aturan baru di PMK 164 2023, ini yang berbeda ya, ini yang baru di 2023, suami istri itu masing-masing punya fasilitas 500 juta pertama, dan bisa masing-masing punya 4,8 M. Jadi contohnya ini ada ya, mereka dipotong 500 juta pertama, masing-masing boleh punya omset sendiri-sendiri. Demikian juga di MPMK 164 ini juga menjelaskan bahwa masih dimanfaatkan, yang penting semuanya kita bisa gunakan penghasilan dari Indonesia bisa menggunakan 0,5, penghasilan negeri harus dipisah dari fasilitas dari penghasilan negeri. Jadi Bapak Ibu ketika punya penghasilan di luar negeri juga dipisah-pisah. Dan Bapak Ibu yang pengen tahu punya penghasilan negeri entah dalam bentuk dividen, entah dalam bentuk penghasilan apapun yang diberikan oleh pasangan si suami dan segala macam, boleh ikut seminar saya di Rabu minggu depan tanggal 22 tentang penghasilan luar negeri dan bagaimana menjadi bebas pajak itu di hari Rabu minggu depan jam 7:30 ya. Bisa ikut join di www.phoenixsuccesschannel.com ya daftarnya. Dan penghasilan lain itu macam-macam ini semua ya. Baik Bapak Ibu tinggal lihat di Rumawi 3 aja ya. Bunga deposito, bunga apa segala macam bunga-bunga yang didapatkan, penghasilan tanah dan bangunan, sewa, koperasi, bahkan penghasilan final itu semua dilaporkan dan yang penting diingetin aja tarifnya sama ini semua. Dan satu lagi Bapak Ibu yang punya usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu bukan hanya membangun ya, bahkan pada saat perencanaan yaitu jasa arsitek, itu sudah bisa menggunakan pajak final yang sangat lebih simpel ya dibandingkan menggunakan yang pasti jasa konstruksi tidak bisa menggunakan UMKM, tapi misalnya menggunakan tarif tertentu yang ditentukan yaitu kalau nanti sih ada tabelnya ya. Jadi BP khusus itu melakukan final dari jasa konstruksi baik dari perencanaan maupun dari pelaksanaan dan yang kalau misalnya menggunakan integrasi. Nah, ini tarifnya ya, yaitu jasa konstruksi untuk yang mereka kerjanya arsitek bisa menggunakan ini. Tarifnya cuma 3,5% dari omset kotor. Dibandingkan harus bikin pembukuan, dibandingkan harus bikin UMKM. Yang pasti UMKM itu nggak boleh, apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya izin untuk membangun menjadi jasa kontraktor. Nah, kalau jasa konstruksi yang lain yang berupa konstruksi kecil 1,75, kalau konstruksi besar dan menengah sampai dengan 2,65. Nah, ini Cortex ya. Cortex itu cuma pengetahuan aja bahwa merupakan program yang dari pemerintah untuk memberikan reformasi secara perpajakan. Yang penting, yang pasti menggunakan efisiensi dan efektivitas. Yang mana dulunya ada software untuk DJP, ada e-faktur, ada PPA 21, ada unifikasi ya. Itu semua akan digabung menjadi satu menjadi Cortex. Jadi itu sebenarnya adalah untuk mengefisienkan yang mana aturannya ini saya nggak akan bahas lebih detail. Yang mana nanti di dalam Cortex itu ada 21 fasilitas yang mana termasuk surat cinta, termasuk nanti ada surat tagihan pajak, surat keberatan dan segala macam itu nanti akan terintegrasi di dalam Cortex. Jadi kita harus sering-sering rajin buka software ini untuk ingin tahu apa yang ada dalam surat menyurat di situ. Oke, saya coba selesaikan tanya jawab. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Nggak ada yang bertanya ya hari ini ya berarti oh ini Bu Pak Hilman. Saya berjualan di marketplace masih menggunakan BPH final 0,5%. Ingin bertanya, di marketplace ada biaya admin fee juga ikut program promo. Biasanya saldo dilepaskan ke penjual sudah dikurangi biaya admin. Lalu bagaimana menghitung peredaran brutonya? Apakah penghasilan tersebut dikurangi biaya admin dan fee atau penghasilan tersebut dikurangkan biaya admin dan fee? Nah, untuk marketplace untuk UMKM, memang kita boleh menggunakan yang bahasanya namanya cash basis. Apa yang kita terima dalam bentuk uang cash di tabungan kita. Karena biaya admin itu biasanya sudah terpotong otomatis. Boleh sih Pak Hilman menggunakan caranya sudah bersih yang dipotong atas admin-adminnya dan kita mengakui apa yang masuk di rekening kita. Menjawab ya Pak Hilman ya. Kecuali badan usaha. Kenapa badan usaha nggak bisa? Karena badan usaha itu harus menghitung berapa sih biaya adminnya ini, jasa fee-nya si marketplace tersebut, kan ada jasa marketingnya, ada jasa layanan yang namanya jasa layanan, ada PPN-nya,
Terus dihitung yang mana si perusahaan CV atau PT ini harus memungut lagi PPh 23 atas jasa layanan tersebut, gitu ya. Jadi makanya kalau badan usaha itu melaporkannya harusnya sebelum dipotong. Atas biayanya harus memungut. Dan pertanyaan berikutnya adalah, dan juga bagaimana dengan produk terhadap peredaran rutin, misalnya harga 100.000, diskon 10.000, berarti pembelian pembayaran 90.000, peredaran brutonya apakah 9.000 atau 100.000? Boleh 90.000 Pak, dengan siap. Berarti menganut yang namanya cash basis. Jasa percetakan bisa masuk UMKM Kak, karena kan UMKM tuh yang nggak boleh, cuman mereka yang menggunakan usaha jasa seperti jasa apa namanya, jasa dokter, MLM itu nggak boleh. Kayak saya konsultan juga nggak boleh menggunakan UMKM. Nah, kemudian eh, dari Miss Ami di tahun 2025 OP UMKM lama masih final ya, betul. Tadi saya sudah jelaskan diperpanjang 1 tahun walaupun surat apa keputusan pajaknya itu belum ada aturan pajaknya belum keluar. Jadi kalau Bapak Ibu cek ditanya ke kering pajak jawabannya pasti aturannya belum keluar gitu ya jawabannya. Nah, surat keputusannya itu yang terutama Bapak Ibu pengen minta perpanjangan eh, esketnya ya untuk ketika supaya nggak dipotong pihak lain. Karena peraturannya belum keluar, sabar saja Bu Indrawati ya. Karena nanti tunggu sampai surat itu keluar, bisa jadi esket itu otomatis bisa diunduh lagi di KSBP di bagian layanan. Gitu ya Bu Indra. Kemudian Pak Sani, kalau bisnisnya multiple owner, belum memiliki badan usaha, pelaporan pajaknya gimana? Nah, Bu Sani, ini pertanyaan yang paling bagus. Banyak orang yang nggak ngerti itu. Ketika omsetnya memang di bawah 4,8 M, bisa sih dilapor di salah satu aja. Nah, ketika Bapak Ibu, misalnya join 3 orang, Bu Sani dengan Bapak A dan Bapak B gitu ya. Bu Saninya yang membayarkan UMKM 0,5. Kebetulan kan ini masih di bawah 4,8 M dan memanfaatkan menggunakan 0,5 pajak termurah. Maka 500 juta pertama kan dipotong ya Bu Sani. Jadi nggak harus pertama sih, pokoknya 500 juta dipotong dari omset yang nggak usah bayar pajak. Jadi itu adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ketika mau laporkan, si Bapak A, Bapak B itu cukup melaporkan punya modal usaha join dengan Bu Sani. Bu Sani bisa bikin surat perjanjian kerjasama dengan Bapak A dan Bapak B. Nah, ketika bagi hasilnya gimana? Karena Bu Sani sudah melaporkan dengan sepenuhnya pajaknya walaupun cuma dengan 0,5, atas bagi hasilnya dibagi ke Bapak A dan Bapak B itu ada kabar baik nih yang nggak ngerti orang-orang nih. Bisa bebas pajak loh. Nanti boleh konsul ya kalau caranya gimana. Boleh, nggak pakai badan usaha menempel di salah satu boleh. Gitu ya. Yang pasti upayakan di bawah 4,8 M. Atau bahkan kalau omsetnya lebih dari 4,8 M. Ya dibagi 3 orang juga bisa sih. Masing-masing kayak punya usaha sendiri sini. Itu juga oke. Juga tes planning. Itu ya Bu Sani. Saya rasa menjawab. Pak Ramdan, CV dengan menggunakan PP 23 2000 apa perlu pembukuan? Enggak. Iya, harus. CV PT meskipun menggunakan UMK 0,5, namanya badan usaha, tadi saya bilang harus pembukuan. Tidak ada tawar-menawar walaupun pajaknya cuma final. Dan tes planning yang paling benar adalah pembukuan. Pastikan laba usaha bersihnya itu nanti mirroring ketika sudah enggak pakai PP 23 itu akan sama. Kalau misalnya laba bersihnya 30% sampai ketika nanti sudah enggak pakai UMKM juga harus 30%. Jadi itu yang harus dibikin strateginya. Biasanya banyak orang yang salah di situ. Nanti boleh konsul Pak Ramdan. Ibu Ilvianti menanyakan PT baru penghasilannya di bawah 4,8 M, pakai final 0,5 dari omset. Jika masih rugi gimana? Ya, karena kan namanya final. Berarti Bapak Ibu sudah pasti menyetujui untuk membayarkan 0,5 dari untung atau rugi, nggak peduli. Karena dari omset. Jadi kalau Ibu Irvanti bentuknya badan usaha, diizinkan nih, ini penting ya, diizinkan menolak menggunakan pajak final 0,5 tapi menggunakan namanya pasal 17. Kan pilihannya 2. Kalau nggak final,
berarti menggunakan pasal 17. Atas laba dan rugi bersihnya berapa baru dikenakan pajak. Jadi boleh menolak. Jadi pada tahun misalnya tahun 2024 ini sudah nggak bisa karena ini hari ini udah Januari. Jadi kalau Bapak Ibu memang pengen menolak menggunakan UMKM itu bisa sebelum tahun berakhir langsung mengajukan sebuah surat bahwa saya menolak menggunakan UMKM, saya memilih menggunakan pasal 17. Jadi kalau merasa dari awal sudah pasti rugi, ya udah ajukan segera pasal 17. Atau mendekati November Desember bikin rugi, ini kok perusahaannya rugi ya. Ya udah segera sebelum Desember akhir tahun mengajukan saya nggak mau pakai UMKM. Tapi ya tadi yang udah dibayar Januari Februari juga harus hati-hati ya. Kalau udah terlanjur bayar ya nggak bisa dipindah buku gitu ya. Jadi baiknya Bapak Ibu tetap hitung-hitung benar dari awal usaha. Ibu Aprilani menanyakan apakah ambil preview pada CV kena pajak. CV atas pengambilan itu bebas pajak. Nanti saya akan tunjukkan di bagian mananya ya. Saya lanjutkan ya supaya nggak ketinggalan materinya. Kita langsung ke workplace apa yang terjadi ketika pencatatan atau pembukuan. Kalau orang pribadi itu baiknya pencatatan atau pembukuan apalagi punya usaha ya, pekerjaan yang bebas atau sebagai pengusaha. Yang pasti kalau orang udah membuat pembukuan tuh pasti ribet ya. Maka saran sih orang pribadi wajib melakukan pencatatan sih. Apalagi kalau dia memilih menggunakan penghasilan neto dengan norma perhitungan penghasilan neto NPPN ya. Jadi pekerjaan bebas yang paling simpel ya nggak pakai ngitung pembukuan kan bukan tahu sendiri ya. Ada berapa sih yang didapat dari satu bulan itu ada fakturnya, ada penjualannya, pencatatan penjualan, pencatatan pembelanjaannya, pencatatan biayanya. Sehingga netnya berapa itu yang baru kena pajak. Tapi kalau yang pakai NPPN itu sudah simpel. Walaupun normanya ini umumnya kalau yang tadi usahanya dokter itu 50%, tapi untuk yang pekerjaan tertentu itu normanya lain-lain ada di Per 17 2015. Saya akan tunjukkan nih. Jadi itu syaratnya pokoknya omsetnya di bawah 4,8 M dan untuk orang pribadi biasanya kecuali orang pribadi yang pada saat diperiksa dia akan ditentukan oleh negara ya. Dan ini NPPN ini sesuai dengan PMK 54 itu jangan lupa harus mengunduh ketika misalnya nanti nih ya 2025 kan terakhir kita pakai UMKM. Begitu melaporkan SPT 2025 di saat Januari sampai Maret karena kan persyaratannya harus mengajukan itu di maksimum di bulan Maret nih di tahun berjalan. Jadi ketika 2026 nanti Bapak Ibu udah memilih pakai norma, jangan lupa NPPN-nya itu harus diunduh atau memohon ya. Permintaan itu tinggal mengunduh itu seolah-olah memohon di bulan Maret maksimum itu menggunakan NPPN. Karena kalau UMKM tadi kan cuma 7 tahun, tapi kalau norma ini tak terbatas. Jadi ketika norma lapornya di bagian Romawi 2, jangan lupa pilihnya pencatatan juga di kolom pojok kanannya. Terus pekerjaan bebasnya ada tarifnya. Nah ini contohnya 30% tarifnya. Jadi kalau tadi itu yang sebagai pegawai orang profesional biasanya 50%, tapi kalau sebagai pekerjaan bebas yang lain bisa aja menggunakan tarif tertentu, yaitu di pasal 17. Apa aja? Contoh nih ya, pedagang eceran barang yang merupakan makanan minuman itu tarifnya ada yang 30% kalau di ibu kota. Kalau di provinsi, ibu kota provinsi itu 25. Di daerah lainnya 20%. Dan rata-rata semua dagang eceran itu dihitung 30%. Artinya gini, 30% atau tarif ini tuh sebenarnya negara sudah menetapkan untung atau rugi, pokoknya untung lu segini gitu. Udah nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu lu nggak usah bikin pembukuan, nggak usah ngitung cari biayanya berapa, nggak tahu mau tahu berapa pembeliannya. Yang penting pokoknya kamu harus bayar tarifnya ini. Jadi tarifnya ditentukan oleh negara. Ada yang pedagang eceran seperti padi itu sampai dengan 20%. Macam-macam ya ini semua. Saya cuma kasih contoh beberapa. Bapak Ibu bisa unduh di Per 17 PJ 2015. Itu banyak banget. Bahkan yang toko roti itu bisa sampai 25%. Kalau di kota kecil ya 20%. Macam-macam ya ini. Nah, itu Per 17. Nah, kalau menggunakan pembukuan atau mencatatkan sesuaikan dengan kondisi ya Bapak Ibu ya. Kalau memang pencatatan relatif mudah, ya silakan pakai yang sederhana tadi karena menggunakan norma. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa detail, ingin lakukan pembukuannya secara relatif lebih sulit, tapi menggambarkan kondisi yang seperti itu, kita bisa menggunakan
lebih ke kondisi sebenarnya. Karena ya ruginya berapa, untungnya berapa, itu menggunakan pembukuan. Jadi lebih ke real gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang merasa usahanya itu, saya nggak untung-untung banget, boleh memilih pembukuan. Tapi konsisten ya, kalau sekali pencatatan, pencatatan terus, sekali pembukuan, pembukuan terus. Nggak bisa, tahun ini pembukuan, tahun depan pencatatan, nggak bisa ya. Jadi itu harus konsisten. Nah, pemisahan juga tentunya kalau pembukuan tuh jangan lupa kalau masih menempel di pribadi harus ada pemisahan hartanya dari usaha maupun non usaha. Dan ketika dari neraca rugi laba dibuat, karena bukan masih ada neraca rugi laba ya, itu tuh nanti harus melaporkan dengan benar apa namanya harta-hartanya dilaporkan gitu ya. Jadi di laporan harta neraca itu masukin di kolom harta. Kalau laporan keuangan tentunya kan menggunakan biaya sesuai dengan memelihara, menagih gitu ya. Kalau ada hubungan itu baru bisa, yang mana ketika ngitungin biaya itu ada yang deductible expense, ada yang memang ada resiko not tax income. Tapi biasanya kita akan memaksimalkan gimana tetap deductible, bukannya NDA-nya, bukannya non ya, tapi kalau bisa yang lebih banyak deductible expense. Dan kalau bisa yang non tax income, tidak mempengaruhi pajak. Contohnya banyak sekali fasilitas-fasilitas dari biaya gaji, biaya yang diberikan kenikmatan karyawan, misalnya kos-kosan, biaya catering, itu kan menjadi deductible expense yang non tax income, tidak memengaruhi, tidak menambah PP21 dan lain-lainnya. Tujuan daripada orang pribadi menggunakan pembukuan atau pencatatan yang pasti karena dia hitung dulu sih sebenarnya untung apa enggak sih dari usahanya kalau kalau menggunakan pembukuan pajaknya berapa? Kalau nggak menggunakan pembukuan, pencatatan pajaknya berapa? Jadi itu nanti harus duduk bareng. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi dengan saya akan tunjukkan gimana caranya. Saya biasanya akan membuka seperti itu. Ibu mau milih yang mana nih? Tetap di pembukuan, tetap di NBPN, atau akan bikin badan usaha? Yang pasti menggunakan pembukuan itu aturannya di dalam Undang-Undang tahun 54 2021 itu adalah berdasarkan penggabungan peradaan usaha dari segala macam pekerjaan bebas dari suami dan istri. Jadi itu dilaporkan ya. Jadi kalau udah menggunakan pembukuan, penggabungan seluruhnya, apapun dari peredaran bruto yang didapat dari dagang, termasuk pekerjaan bebasnya si suami, si istri itu akan digabung jadi satu. Jadi maka saya nggak saran sih menggunakan pembukuan karena kan jadi lebih ketika digabung itu akan jadi resikonya pajaknya besar banget. Nah, kalau pemilih pembukuan itu biasanya di rumah wisata itu akan memilih yang kayak seperti ini nih. Kayak laporan rugi labanya berapa sih, peradaan usahanya berapa biaya, berapa laba bersihnya, baru dekorasi positif dan negatif. Nah, kita padahal ke badan ya. Orang pribadi atau badan sih enaknya. Itu ada pertimbangan sih. Pertimbangan pertama adalah kalau penghasilannya ternyata di bawah 4,8 M jauh. Berapa orang yang datang ke saya mau bikin badan usaha. Berapa Bu omsetnya 1,2 miliar. Saya bilang 1,2 miliar, saya hitung ini. Kalau Ibu menggunakan nama perhitungan pajak itu kecil banget, ketika menggunakan ini kecil, akhirnya saya bilang, buat apa bikin badan usaha? Karena kan di notaris lumayan ya, 10 jutaan, ada yang walaupun bervariasi, ada juga yang harus membuat biaya-biaya, menciptakan biaya, itu repot banget. Jadi kalau saya saran sih, kalau memang di bawah 4,8 M, pertimbangkan tetap di orang pribadi, kalau bisa jauh gitu ya, sekitar 1 M lebih atau 2 M tuh silakan. Terus apakah harus di PKP enggak? Nah, PKP itu kan berhubungan dengan menjalankan PPN. Jadi pastikan usaha Bapak Ibu memang nggak bersentuhan dengan PPN sih. Jadi ketika bersentuhan dengan PPN ya mau nggak mau di PKP. Karena ada keuntungannya sih. Ada juga yang mereka ketika dengan PKP karena lawan transaksinya banyak yang nggak PPN itu juga jadi masalah. Kemudian yang kedua laba usaha dibandingkan pajak yang harus dibayar. Jadi labanya itu berapa sih netnya? Labanya contohnya sembako nih yang biasanya ya. Sembako itu saran saya sih semua sudah di badan usaha ya. Kenapa? Karena sembako itu untungnya 0, gitu ya. Kadang cuma 1% atau 2%. Kayaknya nggak masuk akal ketika harus lapor pakai 0,5 pun sebenarnya sudah nggak masuk akal. Ketika juga melaporkan menggunakan pencatatan yang cuman norma perhitungan itu juga nggak masuk akal. Maka laba usahanya itu pasti kecil banget kalau dibandingkan pajak yang dibayar akan lebih besar. Maka yang paling benar adalah ya melaporkan sebenarnya ke PT karena omsetnya lebih dari 4,8 M. Kalau di PKP dan PKP kan bisa digunggung ya. Nah,
Terutama yang berikutnya adalah ketika kita belanja. Tadi kan saya udah ngomongin yang di awal tuh yang tentang Pak Ahmad tuh ya, belanja. Banyak supplier yang mengeluarkan faktur pajak dan akan menjadi acuan bagi kantor pajak bahwa kita tuh belanjanya berapa banyak. Jadi setiap kali saya tanya, kalau dia masih UMKM, saya tanya, berapa supplier ibu yang memberikan faktur pajak? Coba dihitung, hati-hati. Karena kalau ternyata lapornya dikecilin nih, UMKM-nya cuma dibikin 4M setahun. Padahal dia belanja sama siapanya gitu yang dikasih faktur pajak itu bisa mencapai 5M misalnya. Berarti kan ada risiko pembelian yang lebih dibayar itu berupa stok kah atau memang nggak dilapor sepenuhnya, udah pasti ketahuan. Jadi pencatatan atau bukan mana lebih mudah itu yang pasti kita tergantung dari masing-masing ya. Kemudian berhubungan dengan pemungut apa enggak. Nah, kalau sudah berhubungan dengan pemungut, badan lebih bagus ya, karena kan ada risiko diperiksa, di risiko di segala macam gitu ya. Nah, ini rumit ya ketika kita bicara dengan badan itu ada yang menyetor sendiri, ada yang dipungut, ada yang memotong. Jadi itu withholding tax namanya. Nah, ketika self assessment dia laporkan juga berdasarkan itu berbagai macam tarifnya progresif. Kalau yang PPh 21 yang memungut itu pun ada yang dipungut, ada sendiri pasalnya. Ini ada berbagai macam pasal juga memotong sendiri. Jadi ada dua versi nantinya kalau untuk badan usaha. Yang pasti badan usaha itu ketika membuat pembukuan pasti ada sumber dokumen di jurnal, bikin buku besar, bikin neraca, rugi laba, kemudian bikin laporan keuangan, terus disesuaikan. Ada koreksi positif fiskal atau negatif, koreksi negatif, baru dikalikan laba menjadi laba rugi fiskal, baru dikalikan apa namanya ada PPh terutang yang sebelumnya dan segala macam. Sehingga cara pembukuannya seperti itu ya, ada koreksi fiskal dan negatifnya. Dan tarifnya sempat mau naik jadi berapa persen ya? 20 balik ke 20 yang pasti kembali ke 22% ya. Waktu itu sempat mau jadi 20% nggak jadi diturunkan. Dan tarifnya kalau untuk badan usaha 4,8 pertama tarifnya didiskon 50% dari 22% ya, karena kan satu tarif ya 22%. Sedangkan kalau di atas 4,8M nanti ada proporsional ya, atau berapa bagian dari penghasilan dibandingkan dengan omset yang sebenarnya itu 4,8 dibagi omset sebenarnya itu ditarifkan 11%, sisanya tarif 22%. Kalau lebih dari 50 miliar udah nggak ada pilihan, satu tarif 22%. Nah, ini tarif pajak di pribadi sampai dengan berapa? 30 dan 35 tentunya lebih mahal. Maka strategi yang namanya tax planning ya lebih murah ketika bikin badan usaha. Nah, kewajiban melapor ya banyak semua ya, seperti yang tadi saya bahas untuk orang pribadi apa SPT tahunan, SPT bulanan gitu ya. Tadi ada pemikiran juga apakah saya perlu dikukuhkan nggak ya gitu ya. Kukuhkan baik secara jabatan atau pengajuan. Kalau secara jabatan ketika udah melebihi dari 4,8M dikasih kesempatan untuk sampai dengan akhir tahun kita boleh over. Nanti per Januari, akhir Desember dan masukin awal Januari itu harapannya sudah mulai di PKP. Jadi paling lambat akhir tahun itu di PMK terbaru 164 ini. Jadi kalau misalnya melebihi maka biasanya kan ada namanya di PKP secara jabatan. Misalnya kita sudah secara jabatan tuh akan ada resiko denda-denda pajak atas PPN yang faktur pajak yang tidak diterbitkan segala macamnya. Nah ini PKP ya. PKP itu omsetnya di atas 4,8 atau kurang boleh dua-duanya. Sama sih. Pemungut menyetor sendiri. Nah ini contohnya di PKP itu pertimbangannya karena pada waktu jual atau beli itu ada PPN-nya sehingga kompensasi yang dibayarkan dari pajak keluaran dan pajak masukan tuh cuma selisihnya doang yang dibayar. Jadi sebenarnya malah kenapa orang itu memang lebih baik di PKP karena contohnya sembako rata-rata sebagian besar tuh perusahaan TBK ya yang menjual kayak misalnya Indomarko, misalnya kemudian Sungai Budi yang menjual tepung gitu kan itu semuanya kan sudah TBK dan mereka perusahaan yang PKP. Jadi pastinya mendingan ya kalau kita jual sembako lebih baik di PKP juga ya karena itu jauh lebih bagus karena pajak masukannya bisa dikompensasi. Nah, untuk
yang nggak bisa kena PPN itu kan kemarin sempat gonjang-ganjing ya, sempat mau naik 12%, tapi kan kembali ke 11% dengan fasilitas yang pasti pendidikan sosial dan jasa untuk pembebasan itu baik untuk yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Gitu ya. Nah, untuk yang PKP ini pun sendiri juga ada beberapa yang dihapuskan bahwa tadinya ada sempat yang berhubungan dengan ini, tapi barang untuk kebutuhan dibutuhkan rakyat banyak dan makan minuman itu nggak masuk, bukan non ya, non PKP. Jadi kalau usahanya restoran, ternyata omsetnya lebih dari 4,8 M, nggak usah khawatir, karena nggak akan di PKP. Misalnya dia menjual catering juga, jasa boga juga bisa. Dan untuk khusus yang lainnya. Nah, ini untuk yang non PPN-nya juga ada beberapa hal nih. Dan ini yang restoran ya, karena ini. Nah, yang pasti maksimalkan bukan objek pajak atau tax planningnya. Mungkin sampai itu dulu. Sebentar saya intip dulu ya materinya. Oke, saya lanjutkan dikit lagi ya. Ternyata cuma sedikit lagi doang. Saya kasih sedikit tips yang mana kalau Bapak Ibu nanti ikut di acara. Saya ada seminar online lagi tax planning. Itu tanggal 25 ya. Tanggal 25. Itu kalau Bapak Ibu mau detail, tapi saya kasih sedikit ya ini hari ini. Saya belum share screen ya. Tax planning itu apa sih? Yang pasti tadi saya dari awal sudah bilang, kita tidak melakukan pelanggaran atas avoiding-nya. Tapi kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang mana kita tujuannya untuk tax saving, bukan melakukan avoiding atau melakukan pelanggaran. Yang pasti kita bisa mengoptimalkan kredit pajak dan bisa melakukan penundaan pembayaran pajak, bahkan bisa menghindari sanksi. Jadi 5 prinsip yang pasti kita harus evaluasi objek pajak. Jadi Bapak Ibu tuh pasti kalau sebagai orang pribadi suka dapat putih potong. Dikumpulin yang benar karena itu merupakan kita ekualifikasi, kita hitung semua pajak yang menjadi potensinya kita harus kreditkan. Kalau PB 21, pas sampai kita lapor di final, UMK di final, PPN masih per bulan juga harus dicek apakah nanti senada nggak dengan UMKM yang dilaporkan menjadi penghasilan finalnya. Nah, jenis objek pajaknya juga dengan final dan final kita juga harus tahu. Contohnya tadi itu, misalnya kita nggak ngerti, kita lapornya jasa konstruksi, lapornya di tidak final, padahal itu sebenarnya final. Itu salah, gitu ya. Kita harus paham. Itu namanya prinsip yang penting. Dan prinsip memanfaatkan pengurang objek pajak, itu putih potong tadi. Kemudian cara pemotongannya juga kita harus benar, gitu ya. Karena putih potong ini banyak sekali, contohnya kemarin ada salah satu klien saya, dia sebagai seorang karyawan yang gajinya udah sampai miliar gitu ya, berarti kan udah taruh 30%, tapi dia suka part time gitu ya, kerja di perusahaan lain. Nah, kerja di dapat part time itu dia dapat gaji cuma 45 juta setahun dan dia dapat putih potongnya seperti karyawan. Bapak Ibu kalau seperti karyawan akan digabungkan dengan gaji dia di karyawan. Otomatis 40 karena dia udah ditarik 30% dari penghasilan yang udah di atas 500, otomatis ya ketika mendapat penghasilan lain apapun kena taruhnya 30%, sedangkan 45 juta setahun itu kalau dikasih putih potong karyawan tuh pasti pajaknya nihil. Tapi ketika digabung di pribadi dia akan kena resiko 30% dari 45 juta. Berarti dia rugi dong. Dapat penghasilan cuma 45 juta setahun dari klien dia iseng-iseng tadi, malah dia harus bayar pajak 30% dari 45. Dan itu yang salah, yang disebut dengan cara pemotongan pemungutannya yang putih potongnya beda. Yang pasti kita mau meminimalkan progresif atau save your money karena di sini yang menjadi potensi pajak. Jadi maksimalkan yang tidak yang final dan bukan objek pajaknya. Itu yang penting. Nah, satu hal yang penting ada hibah cuman boleh dilakukan satu garis lurus antara orang tua dengan anak, sebaliknya atau ayah dengan kakek, nggak bisa tuh dilangkai ya. Hanya satu garis keturunan. Itu jangan lupa dilaporkan juga. Nah, tax planning yang penting itu ketika memaksimalkan penghasilan tidak kena pajak. Contohnya tadi yang saya bilang kalau suami istri ya udah PTKB dibikin dua gitu ya. Bikin termasuk istri. Karena kalau sendiri-sendiri kan ini mendingan digabung. KI ada I-nya ya. Jadi penggabungan.
Kalau menjadi bukan juga maksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya Bapak Ibu punya penghasilan dividen dari dalam negeri, luar negeri, yang mana saya bahas di tanggal 24 besok ya. Sorry, 24, 22. 22 silakan Bapak Ibu daftarkan, itu boleh. Saya akan bahas lebih detail cara lapornya seperti apa, dividen dalam negeri seperti apa, itu juga dilaporkan di sana ya. Dilaporkan ya pasti di bukan objek pajak penghasilannya, tapi harus dilaporkan di reinvestasi. Nih, yang bukan objek pajak itu banyak ya, selain sumbangan, warisan, kemudian klaim asuransi, beasiswa, termasuk penghasilan yang dari tadi nih, nanti yang ditanyakan tadi, kalau usahanya nggak pakai nama badan, tapi dilaporkan di satu orang. Nah, si yang lain gimana si Bapak A, Bapak B yang join? Bapak-bapak B itu nanti bisa melaporkan ketika dapat bagi hasil, itu dilaporkan di sini nih, di nomor 3. Bagian laba anggota perseroan komputer atau tidak atas saham, persekutuan atau perkumpulan. Jadi dianggap persekutuan atau perkumpulan, bikin surat perjanjian kerjasama atau kongsi ini ya, itu bisa menjadi bukan objek pajak yang pasti dipastikan yang si kongsinya sudah membayar secara penuh. Nah, untuk yang tadi dikecualikan dari objek pajak itu yang kenikmatan ini ya. Ini beda nih. Nanti ini di tax planning kalau Bapak Ibu mau tahu. Kemudian ini dikecualikan dari objek pajak itu salah satunya itu ya dividen tadi masuk di sini lapornya. Nah, dividen itu sini ya. Ada juga dari klaim asuransi dan berbagai macam. Yang pasti yang Bapak Ibu kalau dapat klaim, dapat tahapan dari asuransi itu jangan lupa dilaporkan karena itu menjadi penghasilan yang bukan objek pajak. Dan bukan objek pajak tadi yang di pasal 4 ayat 3 ini sudah diperjelaskan karena bukan objek pajak memang. Dan untuk yang kurangi juga objek tidak finalnya. Jadi Bapak Ibu cara tax planning yang benar adalah kita tuh harus menghindari yang bersifat tidak finalnya ini ya. Contohnya eh, pengalian harta. Terus kemudian tadi itu yang saya contohkan tadi yang keuntungan dari menjual sebagian keuntungan dari hibah yang apa namanya diberikan oleh bukan saudara garis turunan gitu ya. Karena kan dikasihnya bukan dari kakak dari orang tua ke anak gitu, tapi dari kakak adik. Nah, ini akan jadi resiko kena penghasilan yang bukan objek pajak yang pasti sifatnya eh, yaitu progresif. Termasuk yang lainnya adalah sewa tanah yang nggak dilaporin di final, sewa tanah dan bangunan yang nggak bayar pajak atas PPh 23-nya. Jadi selain tanah dan bangunan itu kena potongan PPh 23 5%, contohnya nyewain mobil, nyewain eskavator, dan itu tuh akan potensi di sini. UMKM, kalau kita UMKM, Bapak Ibu, jangan lupa mengunduh esket tadi yang ditanyakan tuh ya, untuk bisa kita supaya menolak kita nggak mau dikasih putih potong. Tadi kan saya salah satu tes planningnya dan putih potongnya salah. Dan ini yang tadi saya coba bahas juga, logam mulia dan mata uang itu berpotensi keuntungan yang tidak final. Bunga yang dapat dari yang bukan lembaga keuangan yang terdaftar, misalnya dia memotong PPh 23 karena dia tidak melakukan secara final. Demikian juga jasa konstruksi jangan mau dipotong PPh 23. Nah, itu yang penting strategi-strateginya ya. Jadi PPh 21 penghasilannya kena potong PPh 21 23 itu seperti ini tuh kalau bisa tuh ya dikurangi, jangan punya banyak-banyak karena ini punya potensi yang tadi selisih kurs mata uang asing gitu ya. Termasuk eh, ketika apa nih ya, pekerjaan bebas yang lainnya dan macam-macam ya. Termasuk dividen. Nah, ini SK-nya ya, harus diunduh di bagian layanan KSBP, pilih PP5 dan unduh di situ akan bentuknya seperti ini. Dan tes planning yang benar adalah tadi, saya contoh yang tadi itu ngomong bahwa hartanya nambah 3M tapi penghasilan cuma 1M itu pasti akan suka cinta. Jadi ini penghasilan dari harta tahun lalu dibandingkan tahun ini itu adalah menghitung harus benar. Penghasilan seluruhnya, baik final, tidak final, total semua jadi Y. Terus berapa hutangnya, berapa biaya hidupnya juga akan dikurangi. Atau dianggap sebagai penghasilan ditambah apa namanya penghasilan itu sama dengan dari yang dikonsumsikan ditambah dengan simpanannya ya dari savingnya itu ya rumus yang benar. Nah, semua daripada tes planning itu yang pasti kita harus menggunakan manajemen yang benar, direalisasikan, dan paling penting itu adalah konsultasikan, dan kita harus melakukan evaluasi, terutama juga kumpulkan dengan benar putih potong, jangan sampai ketinggalan,
pasti ada e-billing yang harus disimpan NPWP-nya karena itu akan suka diperlukan nanti suatu saat gitu ya. Yang syarat dan hal yang paling penting di sini banyak sekali kita itu semakin banyak uang kita, semakin banyak pengeluaran kita. Tapi ada alasan yang menyebabkan uang itu tidak membuat kita kaya gara-gara kita bayar pajak yang gede segala macam. Tapi harusnya kita aset itu yang membuat Anda kaya semua ya. Jadi harapan saya hanya orang cerdas yang cerdas keuangan juga cerdas pajak sehingga asetnya juga membuat kita semakin kaya. Dan ini saya Bapak Ibu bisa di screenshot nomor telepon yang akan dihubungi secara japri. Silakan ya. Oke, saya langsung ke tanya jawab ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai, wah udah banyak banget ya. Eh, Tadi sampai Bu Indrawati sudah ya, Bu Sani juga udah ya. Terus kemudian Pak Ramdan juga udah, Bu Irfanti udah, Aprilani udah prive. Oh tadi prive ya, saya lupa tunjukkan. Prive tadi yang bagian yang ini Bu. Eh, Lapornya di sini Bu. Yang ketika Ibu ngambil prive, itu dilaporkannya di bagian penghasilan yang bukan objek pajak di sini. Penghasilan bukan objek pajak biasanya di rumah W3 bagian B. Di situ ada bagian laba anggota perseroan. Nah, ini dilaporkan pribadi di sini, Bu. Atau bentuknya yang sekarang ini sudah bentuknya seperti ini. Di bagian nomor 3 ini nih. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada yang ingin langsung bersuara silakan ya, nggak apa-apa. Di sela aja. Saya sambil bacain yang selanjutnya ya. Dari DM, saya ada usaha jaya, usaha jasa. Selama ini tidak ada perhitungan pajak, namun ada beberapa customer yang minta faktur pajak ke depannya. Lebih baik saya menggunakan UMKM atas pribadi atau badan usaha. Ini pertanyaan bagus ya untuk yang masalah. Kalau sudah nanti butuh faktur pajak berarti kan di PKP. Saya nggak penasaran di PKP di pribadi. Karena kalau udah di pribadi, begitu kita nggak mau PKP lagi, diperiksa. Jadi kan lumayan ya repotnya ya di pribadi. Kalau badan usaha kan hanya atas segala macam transaksi di badan. Kalau di pribadi jadi semuanya kebongkar gitu ya. Mendingan Bapak Ibu usahakan jangan di PKP di pribadi dan silakan bikin badan usaha kalau memang customer-nya butuh faktur pajak. Dan sekali lagi pertimbangan di PKP itu adalah karena memang banyak pajak pajak masukan juga bisa dikompensasi. Itu ya Pak DM atau Ibu. Kemudian Pak Nur Iman, Bu saya bikin NPWP saya salah pilih pekerjaan. Harusnya usaha perorangan tapi saya pilih pekerjaan bebas. Apakah bisa dirubah ke atau ke kantor pajak bisa. Sekarang harus ke kantor pajak, tapi ya dalam kesalahannya itu nanti tinggal kalau udah JP online-nya bisa diedit, tunggu aja karena sekarang lagi memang bermasalah semua, bisa diedit di profilnya, Pak. Sebenarnya pekerjaan NPWP ya pekerjaan usaha perorangan tapi pekerjaan bebas. Oh ya harusnya melakukan kegiatan usaha ya, kalau namanya bukan pekerjaan bebas. Karena pekerjaan bebas itu berarti kayak norma tadi. Eh, ini DM nanya lagi, saya ada usaha jasa, selama ini tidak ada perhitungan pajak, namun ada beberapa customer yang minta faktur pajak. Oh ini, oh lanjutannya ya Pak. Dan untuk CV, CV, kami bentuknya di 2024 yang lalu, kami harus laporkan dulu sebagai UMKM atau pemodal CV, bagaimana permodalan menarik dengan sebagai gaji atau sebagai selain dividen. Kalau CV nggak perlu digaji, boleh mengambil privé semaksimal mungkin dan itu sudah bebas pajak di pribadi. Aman Pak, nggak apa-apa. Dan memang kalau baru berdiri pasti menggunakan UMKM. Tapi kalau memang merasa UMKM 0,5 itu sudah nggak masuk akal, artinya pajaknya kebesaran. Karena kalau misalnya dari keuntungannya untungnya tipis banget, mendingan menggunakan pasal 17. Jadi itu bisa mengajukan dari awal. Kalau UD juga harus buat pembukuan. UD masih bisa Pak, karena UD itu nempel di pribadi, boleh pencatatan. Tapi kalau CV itu sudah badan usaha atau badan hukum, sedangkan CV atau PT itu badan usaha atau badan. Kalau UD itu bukan badan hukum dan itu menempel di pribadi NPWP-nya. Gitu ya Pak Ketut. Kemudian saya udah usaha DM menanya lagi, saya ada usaha jasa selama ini. Loh, ini kok diulang lagi ya?
bagaimana kalau permodalan menarik desa sebagai gaji? Itu tadi sudah ditanya, sudah dijawab ya. Terus Apriliani, gaji karyawan yang kena potongan pajak saat ini di atas penghasilan berapa? Masih sama Bu, PTKP kalau masih TK 0 di atas 4,5 juta per bulan atau 54. Kemudian Bu Sani, Ibu kalau beasiswa masuk objek pajak? Enggak, bukan. Beasiswa dari misalnya anaknya dapat beasiswa, Bu dilaporkan ke penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, tabungan yang didapat dari beasiswa dan biaya hidupnya itu menjadi bukan objek pajak. Silakan dilapor ya Bu. Jangan nggak dilapor, sayang. Duitnya nambah, tapi daripada menciptakan penghasilan lain, laporkan yang bukan objek pajak. Kalau Selamat ada malam, Bu penjualan Sani. LN, ya gimana Pak? Ya, mohon maaf izin menyela, Bu. Izin bertanya secara langsung bisa, Bu? Nggih? Boleh. Ya, maaf menyela, Bu ya. Ini saya perkenalkan sebelumnya saya dengan Andi. Di sini saya izin bertanya, Bu, terkait tax planning WPOP-nya. Nah, tadi kan baru tahu juga terkait WPOP diperpanjang setahun untuk PPh final UMKM. Walaupun itu belum terbit aturan apa namanya press release-nya, Bu ya. Betul, ya. Ini apa namanya WPOP ini memiliki 5 cabang usaha sebelumnya, Bu. 5 cabang usaha. Kemudian karena per Desember itu kita tahunya uh, untuk PPh UMKM itu berakhir di 2024. Jadi kita buat badan usaha di akhir Desember, Bu. Hmm. Jadi ada buat badan usaha itu terdaftarnya sekitar tanggal 26 Desember. Itu kan baru keluar juga nih isunya terkait perpanjangan tarif PPh final UMKM ini untuk WPOP. Nah, sebaiknya apakah kita itu tetap bisa perpanjangan jadi WPOP atau dengan apa ya sebagai badan usaha, Bu ya, di 2025. Karena kalau Usahanya WPOP apa Pak? Dan omsetnya berapa? itu bimbingan belajar, Bu. Oh, Jadi ada oke. 5 cabang usahanya, Bu. Omsetnya? Kemudian omsetnya masih sekitar ya di bawah 2 M-an, Bu. Oke. Jadi itu bagaimana sebaiknya strateginya, Bu ya? Karena terlanjur juga udah buat badan usaha, tapi itu masih baru proses, Bu. Masih sampai aktif di NPWP aja, Bu. Karena Ini kalau Pak. misalkan Hmm, kalau WPOP kan kita masih dapat PTKP di 500 juta, Bu ya. betul, Kalau sedangkan di betul. badan usaha kita Keuntungannya adalah di orang pribadi nggak usah pembukuan. Dan yang kedua, yang pentingnya itu adalah dipotong 500 juta sebagai PTKP-nya. Jadi kalau ada insentifnya kan. Jadi kalau di ngomong pajak mana yang lebih murah dan lebih simpel, memang di orang pribadi. Kalau memang mau dimanfaatkan di 2025 ini masih pakai orang pribadi, berarti di PT-nya ada CV yang udah dibikin tuh nihil. Dan Hmm, kesempatannya 1 tahun hilang gitu ya kan, karena keburu-buru udah bikin. Dan 1 tahunnya itu hilangnya 2 tahun, karena Bapak bikinnya Desember 2024. Harusnya kalau mau bikin tuh Januari 2025 atau bikin di 2026 lebih untung lagi ya. Mau nggak mau berarti kehilangan 2 tahun. jadi pas terdaftar itu udah kehitung ya, Bu ya, Udah gininya. kehitung. Jadi sebenarnya salah strateginya kalau bikin di Desember. Kalau Hmm, Bapak udah ikut tax haven dari kemarin-kemarin, saya selalu sudah ingatkan. Jangan hmm, bikin di bulan Desember, bikinnya di Januari aja. di Januari. Mm-mm. Hmm. Ini pun Bapak punya kewajiban melaporkan SPT nihil 2024. Nah, betul, Bu. Itu juga saya mau tanyakan, Bu. Berarti kita melaporkan SPT nihil, Bu, ya, untuk Mm-mm. badannya. Iya, iya. Berarti kalau misalkan kita itu kan ada 5 cabang usaha, Bu. Misalkan satu kita tetapkan badan usaha, di badan usaha satu usaha itu dijalankan oleh badan usaha, sedangkan tiga 4 usaha itu tetap sebagai WPOP. Apakah baik seperti itu, Bu ya? Mungkin boleh juga ketika emang ada 5 tempat, kan Hmm. memungkinkan pencatatannya masing-masing. Jadi yang mungkin 3 dimasukin ke PT, yang 2 dimasukin pribadi. Oke sih, boleh juga. Daripada nggak Boleh juga. diaktifin ya. Gitu. Karena kalau misal kita nggak diaktifin, tetap juga berkurang, Bu ya, gininya. Apa namanya, masa PPh.
Nggak dimanfaatkan risiko rugi juga. Jadi mendingan dipecah, Dipecah. dibagi dua ya. Oh, yang dipotong cuma 500 doang kan. Jadi Iya. diri juga bayarnya nggak semuanya. Oke Bu. Nah, lanjut Bu ya. Misalkan kalau udah jadi badan, itu apakah perlu Bu? Karena ini alamat usahanya itu berbeda-beda, berbeda kecamatan. Apakah perlu itu dibuatkan seperti NIPU ataupun NPWP cabang Bu ya? Sebenarnya Untuk kalau sekarang ini PP 21 sudah mulai terpusat sih. PP 21 juga dulu kan yang membutuhkan KU itu gara-gara PP 21 terpusat. Enggak terpusat Hmm, masing-masing. Tapi sejak adanya Cortex ini nanti ke depan, PP 21 itu juga terpusat sih. Jadi ya nanti dibutuhkannya tergantung ekstensifikasi dari KPP setempat aja. Nggak perlu kita hmm, diem-diem bikin di KU gitu. tidak perlu itu berarti jadi satu Iya, terpusat saat iya, laporannya Bu ya. bisa terpusat, masih bisa terpusat. Oke Bu Fani. Sudah Bu Fani. Terima kasih ya Bu Fani Ya, terkait oke. jawabannya. Saya Terima jawab kasih Bu. punya Bu Helen. Ya, baik, makasih Pandi. Nanti kalau memang mau konsul pribadi silakan ya Pak, tinggal japri saya. Untuk Bu Baik. Helen menanyakan kalau ada penjualan LM lalu uangnya dimasukkan ke obligasi buat bayar premi asuransi, apakah keuntungan penjualan LM tidak kena pajak? Gak bisa Bu. LM itu merupakan penghasilan dari menjual harta, itu harus pajak progresif. Jadi bukan yang bisa dibebaskan pajak adalah dividen dari luar negeri, penghasilan dari luar negeri, dividen dalam negeri. Karena LM itu bukan dividen. Jadi tetap harus bayar pajak progresifnya dulu baru bisa dialih-alihkan. Karena kalau enggak hartanya nambah dari mana bingung. Karena kan kalau misalnya LM-nya pas lagi untung gede banget kan repot. Maka itulah yang disebut dengan kalau kita ngerti tax planning banget waktu belanja investasi juga mesti hati-hati. Pak Nathan menanyakan di CSPD saya masukin deposito saja sedangkan bunga deposito nggak pernah itu. Apakah harus diinfo? Kalau memang harus dia sebelumnya nggak dilapor gimana? Sebenarnya pajak final itu dilapor nggak dilapor memang negara nggak mau tahu, nggak salah sih gitu loh. Nggak akan ada gara-gara surat cinta gara-gara nggak ada ini. Cuman yang nggak sinkron, kalau ternyata bunganya lumayan gede, misalnya dapatnya 500 juta, dan harta kita nambah nih 500 juta, akan dipertanyakan. Jadi itu sih kaitannya, implikasinya. Jadi kenapa harus lebih baik ya udah kalau memang pakai pakai itu ya 0, maksudnya memang kalau ada penghasilannya merupakan mempengaruhi harta bertambahnya, ya paling bagus yang paling untung kan tuh sudah potong pajak. Salah sendiri gitu kalau nggak lapor rugi itu menurut saya. Kemudian ini dari kalau saya mahasiswa yang baru lulus dan bekerja di perusahaan perusahaan orang tua dan sudah mendapat gaji 3 bulan dan belum punya NPWP, sistemnya gimana? Ya kalau belum punya NPWP laporannya itu norma. Jadi seperti pekerjaan bebas. Karena kan si Bapak ini nggak bikin bukti potong. Lapornya norma, gitu ya Pak. Pakai yang potongan 50% malah lebih murah dibandingkan gaji karyawan. Kemudian Pak Afiatu, jika mempunyai invoice pembelian yang memungut PPN, boleh tidak pembayarannya tidak pakai rekening PT, tapi faktur tersebut bisa dipakai untuk PPN masukan. Ya pasti dipertanyakan di suatu saat, boleh-boleh aja. Ya pasti tidak setidaknya kalau nggak keluar dari PT, ya keluar dari kas. Karena yang namanya pembelian beneran harus ada bukti bahwa itu memang dilunasi dari rekening bank atau dari manapun pencatatannya di jurnal yang lebih benar. Jadi sebenarnya bukan masalah itu dibayar dari itu terus kemudian di jurnal dimasukkan sebagai pajak masukan nggak diakui jadi pincang nanti jurnalnya bukuannya ya. Dari Bu Meli, malam Bu Feni bila omset sudah terlanjur gede di atas 200 M, apakah ada peluang pecah banyak barang badan usaha menghemat pembayaran pajak? Mana lebih baik? Sebenarnya kalau sudah di atas 200 M, ketika dipecah jadi omset yang 50 M, pajaknya sih sama sih, sudah satu tarif 22% ya. Eh, saya rasa sih nggak perlu ya. Yang paling yang tes planning bukan dari omset yang dipecah, tapi dari pengakuan biaya.
Contohnya misalnya Ibu menciptakan biaya pensiun untuk menambahin biaya kenikmatan dari karyawan ditingkatkan. Misalnya ada daripada membuat fasilitas kesehatan, daripada membiayai biaya asuransi, daripada memberikan tunjangan kesehatan, mendingan berikan fasilitas buka klinik kesehatan misalnya kayak gitu. Jadi banyak biaya-biaya akan jadi lebih maksimal gitu. Kalau udah punya perusahaan gede, biayanya yang harus dipertimbangkan lebih besar gitu. Kalau mau pecah omset, kalau omsetnya 50M juga semua sama, 4 PT percuma juga gitu. Bahkan ada risiko kalau dipecah omset, misalnya satu ngambil barang di PT holdingnya, support barang ke PT anak-anak perusahaannya PT ABC, itu ada risiko transfer pricing malahan. Jadi nggak oke sih menurut saya secara tax planning untuk pecah omset. Gitu ya. Kemudian Ibu Aprilani, tapi kalau dengan nama badan usaha yang berbeda walaupun pemilik usaha sama tidak akan terpusat ya. Badan usaha beda, pemilik usaha sama. Oh enggak perlu. Masing-masing sih Bu. Kalau udah badannya usaha beda sendiri, ya udah NPWP-nya bertanggung jawab masing-masing, enggak perlu terpusat sih. Kalau saya ada lahan mau pinjam pakaikan, apakah menyalahi aturan pajak karena tidak ada nominal sama sekali dalam akta notaris? Boleh pinjam pakai, asal ada surat perjanjian pinjam pakai, nggak apa-apa. Tapi rugi ya Pak, ada aset tidak dimanfaatkan, rugi. Mendingan kalau memang nantinya biaya sewanya bisa menambah biaya di PT-nya atau CV-nya, ternyata kan asetnya bisa dipakai sendiri kan. Dan itu lebih baik menambahkan biaya walaupun pajak cuma 10% atas sewa. Dan itu nambah penghasilan di pribadi, otomatis ketika nyariin nambah hartanya ya dari sewa lebih bagus. Dari satu rumah, apabila CV kami berjalan selama 2 tahun tapi di tahun keduanya kolaps atau bangkrut, apakah tetap harus laporkan pajak tahunan untuk? Betul, sepanjang perusahaan itu belum ditutup, kewajiban untuk melaporkan harus tetap jalan. Kemudian beberapa tahun kemudian silakan melaporkan non efektif kalau belum mau ditutup. Itu ya. Tetap kewajiban melapor PT badan itu tidak bisa dielakkan sekalipun nihil. Terus Pak Nathan menanyakan lagi, berarti tadi saya harus bikin NPWP belum perlu ya? Soalnya gajinya hanya via transfer. Oh, bikinlah. Kalau memang Bapak sudah punya penghasilan dan ingin menciptakan harta, silakan bikin NPWP yang tadi dipotong, digaji sama karyawan, sama Papa ya. Kemudian Ibu Aviato menanyakan lagi, Bu, penarikan penghasilan ke rekening PT atau saldo marketplace jika jumlahnya berbeda dengan yang kita laporkan karena penghasilan kita ambil sesuai dengan rekapan penjualan. Oh, nggak pengaruh. Boleh aja kalau memang diakui dari gross. Oke, kayaknya udah habis ya dari April terakhir. Ada lagi yang ingin bertanya secara direct? Terima kasih Bapak Ibu atas hari ini ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Saya kasih kesempatan sebentar. Bu Meli nanya, oke. Kalau buka toko cabang bisa perbanyak biaya secara legal daripada buka badan usaha lain. Betul, betul, betul Bu Meli. Nanti boleh ambil itu aja Bu sesi konsultasi. Bahkan usahanya kalau memang bikin tax planning, silakan saya juga membuka jasa untuk tax planning perusahaannya. Makasih Bu Meli. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh kalau pengen ikut yang seminar lanjutan tentang penghasilan yang bukan objek pajaknya seperti apa, ataupun yang bebas pajaknya dalam bentuk dividen dan penghasilan luar negeri ataupun dividen dalam negerinya, boleh ikut di seminar www.Financial Channel di tanggal 22 Rabu depan. Dan ada juga seminar tax planning nanti akan saya kirim di grup ya, Bapak Ibu boleh join di WA grup. Nanti akan saya infokan tanggal 25 hari Sabtu pagi. Oke, selamat malam. Oh, ini ada pertanyaan satu rumah ya.
Untuk pelaporan PPDH itu bulan Desember ini apakah langsung ke pelaporan Ibu pot tahunan? Betul, langsung ke 721 A1 yang isi langsung di situ ya. Untuk yang khusus di SPT tahun akhir tahun karena kan nggak pakai ter ya, pakai yang seperti tahun lalu. Bu Oke, Feni, bye-bye semuanya. Feni, Iya, Pak Selamat Wais. malam. Ya malam. Ada Bu, yang mau ditanya Pak Wais? ya Bu, maaf Bu. Eh, kalau misalnya kan kita perusahaan kita udah 3 tahun nih, Mm-mm, PT udah 3 tahun, berarti kan mm-mm, tahun ini udah harus PKP ya. mm-mm. Nah, eh PKP atau sudah nggak menggunakan pasal 7, udah nggak menggunakan UMKM beda loh ya. Kalau PKP harus PPN karena omsetnya udah lebih dari 4,8 M. Tapi kalau yang memang sudah nggak menggunakan 0,5 final mungkin maksudnya gitu kali Kak, Pak. ya intinya kita udah melebihi dari 4,8 di Oh, oke harus PKP. berarti harus Mm-mm. PKP ya. Nah, harus PKP eh kan ini udah berjalan nih Januari gitu ya. Sedangkan kita belum melakukan langkah-langkah untuk menjadi PKP ini prosesnya seperti apa untuk menjadi PKP, Bu? Apakah nanti yang omset-omset penjualan-penjualan yang udah masuk ini seperti apa treatmentnya, Bu? Ya, jadi kalau memang di tahun lalu 2024 sudah lewat dari 4,8 M, berarti per Januari ini harus menurunkan PMK 2, PMK 164 tadi, diminta kita harus segera mengajukan. Jadi karena ini bulan Januari, silakan segera mengajukan daripada Bapak akan kena denda karena tidak menerbitkan faktur pajak. Akan dikenakan PKP secara jabatan. Hmm, Nah, tinggal mengajukan PKP gampang kok Pak. Bapak kalau memang butuh. Bapak di daerah mana? Usahanya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalau memang butuh di proses PKP-nya, silakan boleh saya bantu. Juga sekali lagi usahanya dagang atau apa ya Pak? Jasa jasa interior, Bu. Oh, jasa interior. Ya, Di jasa interior memang ada resiko untuk di PKP dan Bapak pakai jasa jasa interior itu sebenarnya pajaknya final terus loh Pak. gimana, Bu? Jasa interior itu sama dengan jasa konstruksi. Betul, betul. Bapak menggunakan pajak final konstruksi kan? Belum tahu sih saat ini masih tiga tahun kemarin itu pakai jasa UMKM yang 0,5. Salah, salah Mm-mm. besar tuh Pak. Hmm, Jadi tahun ini juga tetap masih final, nggak pakai pasal 17 karena Bapak jasa konstruksi. Tapi yang penting ada izin SIUJK-nya nggak? ada Bu. Nah, karena udah ada, interior itu sama dengan jasa pelaksanaan konstruksi. Bisa pajaknya final 1,75, malah lebih enak dibandingkan pajak Hmm, pasal 17. boleh Bu, nanti kita konsultasi Bu ya. Ya siap. Ya, makasih Bu Feni. Ya, makasih Pak Wais. Oke, saya tutup ya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu di seminar selanjutnya. Bye.